saudari King Mei, untuk membesarkanmu sebagai calon suaminya. Jadi dia mengajarimu untuk jatuh cinta pada usia 6 tahun. Anak berusia 8 tahun mengajari Anda biologi. Dan pada usia 18 tahun, Anda baru saja mengucapkan selamat pagi kepada gadis lain. Dia melakukannya di depan kelas. Menembakmu dengan gegar otak. Langsung biarkan Anda menyebutkan kartu pengalaman 3 bulan rumah sakit. Dan hal pertama yang Anda lakukan ketika Anda meninggalkan rumah sakit. Bawa saja pesawatnya dan lari. Dan kau menghilang selama 3 tahun. Dia juga telah mencarimu selama 3 tahun. Sampai dia bertemu orang tuamu yang penuh kasih. Saya akhirnya tahu lokasi persis Anda. Kemudian telepon Anda berdering. Anda melihat ide penelepon. Itu dari ayahku yang telah hilang selama lebih dari 10 tahun. Anda baru saja melewati. Satu kalimat di sana akan membodohimu, nak. Ibumu dan aku menemukanmu istri yang cantik. Kamu tidak perlu berteman dengan tangan kananmu di malam hari. Anda hampir mengatakan sesuatu yang buruk. Apakah Anda pernah berbicara dengan putra Anda seperti ini? Tangan kanan dan kiriku adalah teman baik. Kemudian Anda berbicara dengan telepon tentang kafe internet. Saya belum berusia lebih dari 18 tahun. Tidak bisa menikah. Apa yang Anda katakan baik-baik saja. Anda benar-benar tidak bisa menikah di bawah usia 18 tahun. Tapi itu tidak menghalangi. Ibumu dan aku belum menerima sertifikat itu. Kamu belum hidup. Wajahmu berkedut. Kau terhormat. Dan ingin aku meneruskan tradisi baikmu. Saya menolak. Artis saya cukup bagus sekarang. Penolakan tidak sah. Istri Anda seharusnya sudah tiba di kantor pos sekarang. Aku pergi agak terlalu jauh ke suatu tempat. Lalu suara ayah kembali terdengar. Ibumu dan aku akan melakukan perjalanan bulan madu ke luar negeri. Telepon mungkin tidak bisa masuk. Jangan terlalu merindukan kami. Hiduplah dengan baik bersama istrimu. Kau terkejut. Mereka telah bersama selama hampir 20 atau 30 tahun. Bulan madu, menunggu untuk pergi ke luar negeri. Ayah, apakah kamu mengirimnya? Karena Anda bepergian ke luar negeri, Anda harus membawa saya bersama Anda. Anda ingin pergi ke luar negeri, kan? Pergi temukan istrimu. Dia punya banyak uang. Jaga dia, rumah mobil sport, semuanya. Oke, saya tidak akan memberitahu Anda. Pesawat akan lepas landas. Anda juga ingin bertanya siapa nama istri Anda. Seperti apa penampilanmu? Ayah baru saja menutup telepon, Anda dapat menelepon lagi. Prompt suara tidak dapat dihubungkan sementara. Silakan hubungi lagi nanti. Itu sama untuk beberapa panggilan berturut-turut. Memang benar kamu baru tahu kalau kamu diblokir oleh ayahmu. Apakah ini ayahku? Untuk melakukan hal gila seperti itu. Bagaimanapun, dari kecil hingga dewasa. Ini adalah orang tua yang tidak dapat diandalkan. Tidak beberapa kali dalam setahun. Anda menggelengkan kepala dan kembali ke kamar Anda untuk tidur. Saat itu, ada ketukan di pintu. Anda membuka pintu. Seorang wanita terlihat. Dia tidak memakai topeng. Sosok melengkung. Bawa kotak kata sandi ini. Meskipun aku tidak bisa melihat wajahku. Tapi dari sosok dan matanya. Kau masih mengenali. Ini adalah bintang populer Ye Lingshuang. Ini adalah saudara perempuan bintang kekasih masa kecilmu. Saat ini, hatimu sedang panik. Adegan masa lalu muncul di depan mata kita. Di sekolah dasar, Anda melakukannya dengan baik secara akademis. Dan Ye Lingshuang melihat bahwa kamu sangat hebat. Saya akan menunjukkan kepada Anda semua pertanyaan yang saya tidak tahu. Jika Anda tidak melakukannya, dia akan memukul Anda. Dipaksa oleh kekuatan cabul Ye Lingshuang. Anda hanya bisa melakukannya untuknya. Sekolah menengah Ye Lingshuang dikejar oleh banyak orang. Menarikmu sebagai perisai lagi. Kau tak mau. Jadi dia putus sekolah. Menghajarmu. Kontes penyanyi SMA. Ye Lingshuang belajar bahwa Anda dapat menulis lagu. Aku memaksamu untuk menulis lagu. Jika Anda tidak mau, bawa ke hutan dan hajar. Kakak ini tahu seni bela diri, belum lagi. Ini sangat berat. Jadi Anda hanya bisa mengakui pengecut. Ye Lingshuang memenangkan kejuaraan dengan lagu yang Anda tulis. Sukses. Menandatangani kontrak dengan perusahaan pialang domestik yang sangat kuat. Setelah menandatangani kontrak, Ye Lingshuang masih datang kepadamu dari waktu ke waktu untuk menulis lagu. Kamu tidak menulis haha. Akhirnya adalah mengetahui bagaimana mengetahuinya. Jadi kamu mencoba menghindari saudari biadab ini. Anda memutuskan untuk mengubur diri sendiri di ketinggian 3000 kaki. Bangun. Datang ke kota lain sendirian untuk pergi ke sekolah. Setelah ujian masuk perguruan tinggi selesai, Anda diterima di Universitas Foyek. Bimbingan belajar di kota aneh ini. Hasilkan biaya kuliah dan biaya hidup. Aku tidak menduganya. Kakak pembunuh ini benar-benar datang ke pintu lagi. Terlepas dari suasana hati Anda saat ini. Sama seperti orang tua yang sudah meninggal. Tapi Anda masih harus berpura-pura sangat disambut. Atau kau akan dipukuli lagi. Lama tidak bertemu, Suster Lingshuang. Aku sangat merindukanmu. Hati Ye Lingshuang rumit dan dia masih merindukannya. Aku rindu Wo. Mereka telah menyelinap pergi selama 3 tahun. Jika aku tidak bertemu orang tuamu, kau bersikeras mengakuiku sebagai menantu perempuanmu. Memberiku alamat tempat tinggalmu. Kalau tidak, aku sungguh tak bisa menemukanmu. Meskipun tak puas dengan kelakuan pelarianmu. Tapi dia berkata dengan lembut, nak, bantu adikku membawa pulang koper. Adikku akan tinggal di sini untuk sementara. Lalu Ye Lingshuang melepas topeng. Masuk rumah sendiri. Lepaskan mantelmu. Age kau berbaring di sofa. Nyalakan TV dan menontonnya. Sepertinya hanya tersisa bretel putih dan hot pants hitam. Ye Lingshuang memperlihatkan sepasang kaki ramping dan indah. Kau menelan 2 kali tanpa sadar. Gerakan kecil. Dapat membangkitkan lamunan tak terbatas laki-laki. Ini jelas cantik langka di antara individu. Ye Lingshuang hanya memakai bretel, belum lagi. Sepasang kaki putih yang indah tersampil di meja kopi. Menggantung. Meskipun Ye Lingshuang galak,
Tapi harus kau akui, tidak bertemu selama 3 tahun. Adik kejam ini semakin menarik. Jangan jadi kuda yang jauh lebih besar dari sepasang bola itu. Pegang gendongan ke atas. Ternyata, sudah mencapai permukaan tanah legendaris yang terasa pas. Apa yang masih kau lakukan? Cepat singkirkan kotak itu. Datang dan gosok bahumu untuk adikku. Baru saja selesai syuting. 2,5 jam lagi di pesawat. Adik lelah. Yeling menggerakkan bahunya. Matanya menunjukkan sedikit kelelahan. Anda tidak bisa menolak. Siapa yang tahu Anda akan dipukuli setelah menolak? Anda menyimpan kotak itu dan datang ke Yeling Shuang. Punggung merendahkan. Melihat tinggi badan Yeling Shuang yang mimisan. Kau tidak baik-baik saja. Selama bertahun-tahun, kau hanya memberikan tangan kanan dan kirimu. Tidak pernah berhubungan dengan seorang gadis. Lihat begitu cerah. Di mana aku bisa tahan? Hati kecil itu seperti kelinci tipis. Plop, apa yang kau lakukan? Yeling Xuangjian, kau hanya meletakkan tanganmu pada yang lain. Tapi tidak ada pijatan. Penuh keraguan. Kau menjalani asuhannya. Dia telah menjadi pria hangat serba. Pijat, itu lebih baik daripada ingatan di clubhouse. Ini mungkin tidak lebih dari 3 tahun atau bahkan melewatkannya. 0+1, bisakah kau mengenakan pakaian itu? Ye Zongshuang menoleh penasaran. Kulihat wajahmu telah memerah menjadi apel besar. Lihat ini. Yeling Shuang sangat penasaran. Dia melihat ke bawah ke garis leher. Benar saja, bagian pendukung terlalu menonjol. Apakah anak kecil itu sudah dewasa? Aku tahu pemalu. Yeling Shuang mencebik. Saya ingat ketika saya masih di tahun ketiga sekolah menengah pertama. Saya pernah meminta Anda untuk pijat. Anda pikir dia sudah tidur? Aku diam-diam meremas balon dengan tanganku. Akibatnya, dia dipukuli dengan memar dan wajah bengkak. Anak kecil itu menangis untuk ibunya. Apakah adikku dalam kondisi yang baik? Kamu mengangguk bodoh. Lalu dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Apakah adikku dalam kondisi yang buruk? Yeling Shuang gaun alis marah 1 meter. Anda sangat takut bahwa Anda dengan cepat menjelaskan Suster Ling Shuang. Anda memiliki tubuh yang bagus. Lalu kenapa kamu menggelengkan kepalamu? Kamu tergagap dan berkata, aku takut kamu akan memukulku. Lihatlah dirimu. Yeling Shuang tersenyum dan berdiri dengan sangat senang. Bertanyalah sambil tersenyum, lalu kamu katakan, apa yang kamu pikirkan saat ini? Apakah kamu ingin mencubitnya seperti ketika kamu masih kecil? Lihat bagaimana rasanya. Meskipun kamu berkeringat dingin, apakah kamu bercanda? Waktu itu aku memijat Yeling Shuang. Hanya karena itu, kamu menikmati kehidupan hari tua sebelumnya. Makan 3 kali sehari diurus. Atau apakah Yeling Shuang sedang mengurusnya secara pribadi sekarang? Beraninya kamu memiliki ide ini. Mengapa tidak? Apakah karena adikku tidak menarikmu sekarang? Mata besar Yelin berkedip saat dia melihat. Itu tidak bisa dilakukan. Pria paling peduli dengan wajah dan sosok wanita. Ini hanya 2 hal yang menarik perhatian pria. Jika Anda memiliki keinginan, mari kita bicarakan hal-hal lain. Pria sangat realistis. Tapi Anda benar-benar mengatakan ini. Itu membuatnya gugup. Jadi dia sengaja menjilat bibirnya. Kamu panik. Ada apa dengan saudari ini? Mengapa terlihat seperti rayuan? Kamu memalingkan wajahmu. Ekspresimu diambil ke mata Yeling Shuang. Dia tidak bisa menahan tawa. Sepertinya bukan penurunan daya tarikku sendiri. Tapi saudara bodoh ini menjadi penakut. Jadi dia melakukannya lagi. Dan dia memutar lehernya. Kata tidak nyaman, adik kecil, ayolah. Leher adikku terlalu sakit. Kamu gigit peluru dan berjalan mendekat. Letakkan tanganmu di bahu mulus Yeling Shuang. Yeling Shuang dengan sengaja meletakkan tangannya di dada. Buat bagian penuhmu terlihat sedikit lebih spektakuler. Kamu merendahkan di belakang. Kamu bisa melihat pemandangan indah ini sekilas. Kamu robek di dalam. Untuk menonton atau tidak untuk menonton. Takut dipukuli. Saya merasa sedikit menyesal tidak melihatnya. Bagaimanapun, kesempatan ini jarang terjadi. Pada akhirnya Anda dikalahkan oleh keinginan Anda sendiri. Mata saat melayani. Setelah sekitar 10 menit, Yeling Shuang tidak tahu apakah dia tertidur atau apa yang harus dilakukan. Sebuah bahkan mendengkur di hidung. Dada naik turun. Melihatmu merasa bingung. Benar saja, saya tidak bisa melakukan apa-apa setiap saat. Itu bukan kesenangan. Itu menyiksa. Apakah Suster Ling Shuang lebih nyaman? Kamu bertanya dengan lembut. Yeling Shuang tidak menjawab. Tapi mataku terpejam. Dia tidak akan berpura-pura tertidur lagi untuk mengujiku, bukan? Anda melihat bagian Yeling Shuang yang menonjol. Dia menelan ludahnya tanpa sadar. Sungguh mengasyikkan tidak bertemu denganmu selama beberapa tahun. Tangan itu tanpa sadar menjauh. Tapi saya memikirkan adegan ketika saya dipukuli sebagai seorang anak. Dia dengan cepat menarik kembali pandangannya. Berapa kali lagi Anda menelepon? Yeling Shuang berhenti memijat tanpa menjawab Anda. Saya pergi ke kamar tidur dan mengambil selimut untuk Yeling Shuang untuk mengenakan. Meskipun wanita ini galak, tapi mereka adalah kekasih masa kecil pula. Anda juga tidak ingin melihat Yeling Shuang sakit. Anda harus mengurusnya kemudian. Yeling Shuang tidak tertidur. Dia hanya ingin mengujinya. Tapi Anda sangat jujur. Dia kecewa. Kecantikan saudara konyol ini sebenarnya acuh tak acuh saat ini. Apakah Anda benar-benar lebih buruk dari binatang buas? Anda tentu tidak tahu bahwa Yeling Shuang berpura-pura tidur. Setelah menutupi Yeling Shuang dengan selimut, ia pun mencondongkan tubuhnya ke samping untuk beristirahat. Kau sama sekali tak berani tidur di kamarmu. Rumah kontrakannya 1 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 dapur dan 1 kamar mandi. Karena Yeling Shuang ada di sini, maka ranjang besar di kamar tidur itu wajar saja malam Ling Shuang tidur. Kau bisa memiliki sofa untuk bersandar dan tidak mengantuk. Kau tanpa sadar tertidur. Yeling Shuang mendengarkan teriakanmu yang merata. Buka matamu dan cekikikan. Berjalan ke sampingmu dengan tangan dan kaki patah.
Perhatikan lebih dekat wajah tampan ini. Perhatikan debar jantung kecilnya. Dia telah jatuh cinta padamu sejak dia masih kecil. Tapi kau sama sekali tak melucu. Memintamu melakukan sesuatu dan menggiling. Jadi demi menyikat rasa keberadaan, dia hanya bisa menghajarmu. Setelah tumbuh dewasa, kamu semakin baik. Tidak hanya menghindarinya dari sekolah secara sengaja atau tidak sengaja. Berani pulang bersama gadis lain. Bagaimana mungkin? Kamu adalah suami yang ditunjuknya. Jadi dia menemukan alasan. Aku menghajarmu di depan siswi itu. Seiring waktu, tidak ada gadis yang berani pulang sekolah bersamamu. Tapi yang tidak dia duga adalah, di SMA, kamu pindah sekolah tanpa memberitahunya. Biarkan dia menemukannya selama 3 tahun. Kemarin, dia hanya kebetulan melihat orang tuamu kembali dari perjalanan. Aku baru tahu bahwa kamu telah diterima di Universitas Hangzhou. Pergi ke Hangzhou terlebih dahulu untuk bekerja sebagai tutor untuk mendapatkan biaya sekolah. Besok adalah Universitas Hangzhou. Ini adalah hari terakhir pelaporan mahasiswa baru. Ada banyak goblin di Universitas Hangzhou. Dia tidak bisa membiarkanmu dibunuh oleh wanita-wanita itu. Goblin itu terpancing pergi. Jadi aku memutuskan untuk menikahimu sekarang. Jaga namamu dulu. Tapi dia tahu kamu takut padanya. Jadi diskusikan dengan orang tuamu. Demi memenuhi menantu perempuannya, orang tuamu. Biarkan dia datang dan tinggal bersamamu untuk sementara waktu. Membina hubungan. Sudah larut malam, Ye Lingshuang sibuk sepanjang hari dan lelah. Tertidur langsung di pangkuanmu. Entah sudah berapa lama. Kakimu mati rasa. Bangun dan lihat Ye Lingshuang berbaring di pangkuanmu. Kamu terlihat bingung. Apa yang terjadi di sini? Kamu menggosok matamu tak percaya. Adik yang kejam ini tidak pergi tidur di ranjang besar. Dia tidur di pangkuannya. Kaki yang bergerak masam. Kamu terlihat ketakutan. Apakah ini perubahan untuk menyiksaku? Benar-benar wanita pendendam. Tidakkah aku akan bersembunyi darimu selama 3 tahun? Apakah kamu akan merusak kakiku? Tiba-tiba, Ye Lingshuang bergumam. Apa yang kamu menatap Ye Lingshuang dengan mata lebar? Dipenuhi dengan luar biasa. Maafkan aku, saya mengatakan bahwa paman saya mengatakan bahwa istri yang dia temukan untuk Anda adalah saya. Ye Lingshuang dengan malu-malu menundukkan kepalanya dan berkata, aku adalah calon istrimu. Kamu sangat ketakutan sehingga kamu segera melepaskan diri dari tangan Ye Lingshuang. Ye Lingshuang mengerutkan kening. Dia tahu kamu takut pada dirimu sendiri. Mungkin kamu akan menolak dirimu sendiri. Tapi aku tidak menyangka kamu akan bereaksi begitu kuat. Saudari Lingshuang, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Kamu bersandar di dinding, ketakutan. Dia telah didominasi oleh Ye Lingshuang sejak dia masih kecil. Tahun-tahun kelam itu tidak akan pernah kamu lupakan. Jika dia didominasi oleh Ye Lingshuang selama sisa hidupnya, apa gunanya hidup? Kakak konyol, aku tidak bercanda. Ye Lingshuang berusaha menjaga dirinya tetap tenang. Mata Mai Mai masih penuh kasih sayang. Orang yang ditemukan pamanku untukmu adalah aku. Mustahil, kepalamu bergetar seperti drum golang. Kamu dipukuli saat kecil, ibu dan ayah melihatnya. Bahkan jika itu tidak terlalu dapat diandalkan, kamu tidak dapat membahayakan anakmu sendiri. Ye Lingshuang melihat dirinya sebagai bintang besar. Penghasilan tahunan ratusan juta. Ambil inisiatif untuk datang dan menjadi istrimu. Itu membuatnya merasa tidak enak sehingga kamu tidak mau. Apakah kamu benar-benar ingin menunjukkan alkali pembunuh? Ye Lingshuang bergumam dalam hatinya. Dia tahu sebelum dia pergi. Karena aku dulu memukulmu ketika aku masih kecil. Jika kamu datang ke pengadilan sendiri dengan gegabah, kamu pasti tidak menerimanya. Jadi dia tinggal di rumah dan mengaku kepada orang tuamu. Dia menyukaimu sejak dia masih kecil. Biarkan saja dia bersamamu. Dia bersedia menawarkan 1 miliar sebagai mas kawin. Berikan kepada orang tuamu. Orang tuamu sangat menyukainya sebagai menantu. Mas kawin itu tidak dikumpulkan. Dan untuk membuatmu menerima dia, menulis surat meminta dia memberikannya padamu. Surat itu adalah obat pembunuhnya. Dia menatapmu, kamu masih menolak. Tampaknya alkali pembunuh harus dikeluarkan. Jadi Ye Lingshuang dengan lembut membawa amplop itu kepadamu. Inilah yang diminta pamanku untuk kubawakan kepadamu. Kamu mengambil amplop itu dengan sebutir garam. Putra mengangkat langit. Tulisan di sampulnya bengkok, seperti pola bintang api. Ini pasti catatan ayahmu. Kamu mengeluarkan surat itu dan membacanya. Baca isi surat itu. Kamu begitu galak. Hadiah pertunangan. Apakah aku menikahinya atau dia menikahiku? Ayah, bisakah kamu lebih bisa diandalkan? Kamu mengeluh dalam hati terus memperhatikan. Dan kemudian kamu pingsan. Kamu dijual oleh ayah seharga $100.000. Dijual ke Ye Lingshuang sebagai suaminya. Bahasa dalam surat itu sangat mendominasi. Kamu pasti bersama Ye Lingshuang. Karena kedua orang tuanya sudah minum sake di rumah. Pada saat ini, apakah menurutmu sepasang orang tua yang tidak dapat diandalkan ini? Aku pasti menjualmu untuk bepergian ke luar negeri. Dijual seharga $100.000. Bodoh, apakah kamu percaya sekarang? Ye Lingshuang maju dengan lembut. Dia terlihat seperti kakak perempuan yang manis. Nini, jangan datang ke sini. Sulit bagimu untuk menerima kenyataan ini. Lihat Ye Lingshuang, sampai kamu melawan, tapi tidak seintens sebelumnya. Paman Dale dalam hatiku mengagumkan. Tekan langit sampai mati. Kakak konyol ini adalah suamiku. Dia melangkah maju dengan lembut lagi dan berkata kakak konyol. Hitam putih, jelas tertulis. Aku istrimu sekarang. Jika Anda ingin merusak pernikahan, saya bisa setuju. Tapi ayah dan paman saya tidak akan mengatakan ya. Anda dengar itu? Punggungmu dingin. Ye Lingshuang sebenarnya bukan yang paling menakutkan. Yang menakutkan adalah ayah Ye Lingshuang. 5 besar dan 3 yang kasar. 1 tamparan dapat menurunkan Anda untuk melihat leluhur Anda. Adapun ayahnya, dia sudah melarikan diri dengan uang.
Jadi putuskan saja pernikahan. Ada kemungkinan besar bahwa itu akan dipukuli oleh kedua belah pihak. Memikirkan konsekuensinya, Anda tidak berani melawan Ye Lingshuang. Cobalah untuk menenangkan diri. Berbicara tentang Suster Lingshuang, Anda membiarkan saya merasakannya. Pada saat ini, Ye Lingshuang menjadi sangat perhatian. 4 sedang duduk di sofa, menunggu keputusanmu dengan menyilangkan kaki elang. Kau berdiri di sana tercengang. Menurutku ini konyol. Banyak sekali pelamar di sekitar Ye Lingshuang sekarang. Bisa mengelilingi bumi 2 kali setengah. Kenapa aku memilihmu? Benar-benar tak bisa memahaminya. Aku hanya bisa dengan lemah mengatakan bahwa kau luar biasa, Dick Dorian. Kurasa aku tak pantas untukmu. Kenapa tak bisa layak? Kau tinggi dan tampan, dan sangat berbakat. Dan kau tahu, lagu-lagu yang kau tulis untukku terkenal di perantauan. Memikirkan lagu yang kau tulis untuknya. Mata berbinar, sungguh menakjubkan. Dia sangat menyukai setiap lirik. Pikirkan lirik yang kau tulis. Memikirkan 3 tahun kau menghilang. Matanya meredup, kakak konyol. Kau sungguh berbakat. Sejak kau pergi, apa yang disebut judul lagu yang diberikan perusahaan padaku? Penjualan bahkan tidak 1% dari lagumu. Dengar di sini, Anda dengan rendah hati mengatakan itu nasib buruk. Tidak ada hubungannya dengan lagu. Bagaimana bisa ada? Itu adalah penulis lagu tanpa Anda. Sepertinya aku telah memikirkan sesuatu di hatiku. Mata bersinar lagi, berjalan dan ambil tanganmu. Berkata malu-malu, kakak konyol. Bisakah kamu menulis beberapa lagu lagi untukku? Mengapa kamu menulis lagu lagi? Kamu berkata dengan wajah sedih, Suster Lingshuang. Aku tidak bisa menulisnya sekarang. Lihat ekspresimu. Ye Lingshuang siumai sedikit berkerut. Dia ingat masa lalu. Dulu, kamu bilang tidak bisa menulisnya. Tapi melalui rangkaian operasinya, beberapa hari kemudian, saya menulis 6 lagu lagi untuknya. Setelah jangka waktu tertentu, konon Raja Jiang sudah selesai. Rangkaian operasinya, lalu aku menulis lagu. Setiap lagu populer di seluruh negeri. Karena keberadaan lagu-lagu itu, jadikan dia penyanyi papan atas. Kemudian diangkat oleh perusahaan film dan televisi. Menjadi studio termuda. Sekarang kamu bersikap sama seperti dulu. Dia pikir kamu berpura-pura. Sepertinya dia harus melakukan pembunuhan besar terhadap laki-laki. Ye Lingshuang diam-diam ingin melihatmu beberapa kali. Menjilat bibir merah. Pegang tanganmu dan jabat sebentar. Suami mengerut dan genit. Apakah masih ada inspirasi untuk diremas? Anggap saja sebagai lembur untuk istri bintangmu. Berusaha keras, oke? Pada saat ini, kamu tersentuh dengan tinggi lembut Ye Lingshuang. Aku merasa sedikit kewalahan. Tapi meskipun kamu merasa senang, tapi aku juga tahu bahwa langkah Ye Lingshuang hanya sementara. Ini adalah ilusi sialan. Kilat oleh. Tidak bisa kecanduan? Lepaskan tangan Ye Lingshuang. Kamu berkata dengan wajah pahit, Suster Lingshuang. Kamu ingin aku menulis lagu? Aku akan menuliskannya untukmu. Kamu tidak perlu memanggilku suami. Dan bertingkah seperti anak manja padaku. Akan membuatku takut setengah mati. Wajah Ye Lingshuang tiba-tiba menjadi hitam. Dia tumbuh dengan bersih. Jangan katakan suami pria. Adalah mengambil inisiatif untuk berbicara dengan pria. Aku bisa menghitungnya di satu sisi tapi kamu. Panggil kamu suami sekarang. Aku pikir dia sudah menjadi istrimu. Memanggil suamiku menunjukkan bahwa keduanya lebih dekat. Tambahkan perasaan satu sama lain. Sekarang kamu pikir kamu adalah orang biasa. Kekuatan banjir di tubuhnya tidak bisa ditekan. Angkat tanganmu dan raih telingamu. Katakan dengan wajah kelam pikiran kotor apa yang sedang terjadi di kepalamu. Kau benar-benar menganggap adikku adalah orang seperti itu. Sakit, wajahmu berubah drastis. Wanita ini tidak berperasaan. Sedetik yang lalu, aku dengan genitnya menelepon suamiku. Lakukan langsung di saat berikutnya. Sakit sekali sampai air mata mau mengalir keluar. Cepat memohon ampun. Aku salah. Lepaskan. Ye Lingshuang tidak melepaskannya. Wajah Smiley tertutup embun beku. Bagaimana kau bisa berpikir buruk tentangku? Sayang sekali aku mencintaimu sejak kecil. Memperlakukanmu seperti saudara. Begitulah caramu menatapku. Kakak, aku salah. Kau ingin menangis tanpa air mata. Baba yang sedih berkata bahwa aku tidak akan berani di masa depan. Apakah kamu masih ingin memiliki masa depan? Wajah gelap Ye Lingshuang. Kamu sangat dirugikan. Aku ingin tahu siapa yang membuatmu begitu galak sebelumnya. Begitu lembut lagi. Tapi terlepas dari itu. Tapi sekarang aku harus mengakuinya. Ye Lingshuang berpikir itu hampir sampai. Lepaskan tanganmu. Sakit rasanya melihat telingamu merah. Sebelumnya, dia mengira dia sudah menjadi istrimu. Bersikaplah lembut dan berbudi luhur di masa depan. Aku tidak bisa memukulmu lagi. Untuk menekan kekuatan banjir batin. Dan baru saja aku tidak bisa tidak berada di samping orang bodoh. Mengapa kamu selalu membuatku marah? Ye Lingshuang melihatmu yang dianiaya. Jadi dia dengan lembut meraih tanganmu dan berkata suami. Jangan buat aku marah di masa depan, kau tahu ketika aku marah, kau tak bisa menahan itu. Kali ini selesai, jika kau tak berhati-hati lain kali, patahkan lengan atau kakimu, itu akan gawat. Kau ketakutan, apakah itu ancaman? Ancaman telanjang. Kau berdiri dan berkata dengan sangat patuh, Suster Lingshuang. Aku tahu, aku akan menulis lagu untukmu sekarang. Kau tiba-tiba menjadi sangat tersesat di telan malam. Lingshuang sedikit malu. Suamiku, sebenarnya, laguku tak terburu-buru. Dengarlah renyah ini, mati rasa sampai ke tulang. Suara dalam diri anak tiba-tiba membekukanmu. Wanita ini benar-benar berubah-ubah. Memutar wajahmu seperti membalik buku. Kau tak berani mempercayai omong kosong Ye Lingshuang. Jangan khawatir. Jangan khawatir, ada hantu. Anda dengan cepat mengatakan Suster Lingshuang.
Saya mendapat pencerahan. Jika saya tidak beristirahat, saya khawatir saya akan melupakan ini. Ye Lingshuang memiringkan kepala kecilnya. Saya sedikit skeptis, lihat apakah Anda mencobanya, tunggu sebentar. Anda langsung ke kamar tidur. Duduk di meja saya mulai mengobrak-abrik ingatan saya. 3 tahun terpisah dari Ye Lingshuang. Anda masih menulis lagu ketika Anda terinspirasi. Lagu-lagu ini, Anda ingin melakukannya dengan baik di perguruan tinggi. Mungkin mengambil hati beberapa wanita cantik. Nah, Anda sudah mendengarnya dari teman sekelas Anda sejak lama. Kuliah wanita cantik itu lembut dan imut. Yang paling cocok untuk berteman dan menjadi istri. Dan sekarang ada Yelin harimau berbulu betina berjari ganda. Jika Anda tidak menyerahkannya, apakah saya bisa pergi ke universitas untuk melapor adalah pertanyaan. Kuas-kuas, Anda sedang mencoret-coret kertas gores. Sebagai seorang, sejak kecil, dia dipaksa belajar piano, catur, kaligrafi dan melukis oleh saudara perempuannya yang pembunuh. Pria yang dipukuli jika dia tidak bisa melakukannya. Anda sekarang telah menjadi serba bisa. 2,5 jam kemudian, 3 lagu ditulis, dan yang pertama adalah Pecinta Tidak Penuh. Lagu ini sangat konsisten dengan Ye Lingshuang. Karena lagu-lagu yang biasa dinyanyikan Ye Lingshuang, itu semua semacam cinta rahasia yang tidak bisa dicintai. Ya, saya naksir masa lalu. Apakah menurut Anda Ye Lingshuang pasti sakit? Mengapa bernyanyi lebih banyak tentang cinta rahasia? Dia mengeong. Pelamarnya bisa mengelilingi bumi 2,5 kali. Aku masih naksir kamu. Lagu kedua masih menjadi teman baik. Kedua lagu ini hampir dibuat untuk Ye Lingshuang. Lagu ketiga adalah Little. Dan inilah saat Anda memikirkan mereka sebagai anak-anak. Jadi saya memberi Ye Lingshuang. Selesai. Anda memeriksanya lagi dan tidak apa-apa sebelum Anda membuka pintu. Tiba-tiba melihat, Ye Lingshuang telah menggantinya dengan satu set rompi putih panjang. Rock berdiri di depan pintu. Saat ini, dia seperti peri yang tidak memakan kembang api manusia. Terlihat elegan dan murah hati. Tapi berpakaian memukau. Anda tidak bangun untuk sementara waktu. Peri di depan Anda. Benarkah kakak yang kamu kenal sejak kecil? Anda menatap kosong pada Ye Lingshuang. Wajah cantiknya tiba-tiba memerah. Seperti bunga persik di bulan Maret. Halus. Apakah Xiao Tian cantik? Ye Lingshuang lahir. Langsung menghancurkan semua fantasimu. Bahkan jika wanita ini cantik. Itu semua saudari yang mengejar dirinya sendiri dengan keras. Kulit kosong. Tapi memiliki hati pembunuh yang tidak feminin. Jadi dia mengangguk. Di luar keinginanku, Sister Lingshuang semakin cantik. Ye Lingshuang sangat senang. Dia telah mendengar banyak orang memujinya karena kecantikannya. Tapi dia tidak menganggap serius pujian dari orang-orang itu. Karena kecantikannya adalah sesuatu yang diketahui seluruh dunia. Dan dia sangat senang dengan pujian Anda. Ini seperti makan madu. Dengan istri cantik sepertiku. Apa kau bahagia? Wajahmu melompat. Ini tidak bisa dilakukan. Wanita ini sangat kejam. Tidak bisa menjadi istri. Anda buru-buru menyerahkan lagu istirahat kepada Ye Lingshuang. Sister Lingshuang, ini adalah lagu tempat saya beristirahat. Lihatlah. Ye Lingshuang berhasil dialihkan olehmu. Ambil 3 lembar kertas. Lalu aku melihat ke atas. Tapi setelah menonton satu tangan, matanya tampak seperti dia telah menemukan uang. Tunjukkan senyum yang tak tertahankan. Lirik yang menurutnya sangat bagus. Letakkan pola pikir seorang pengagum rahasia. Itu ditulis kata demi kata. Kata-kata ini persis seperti yang ingin dia katakan padamu. Lanjutkan menonton lagu kedua dan lagu ketiga. Setiap lagu terasa sangat banyak. Seperti pahlawan cerita. Itu dia. Dan lagu-lagu ini bahkan lebih menyodok saudara kembarnya yang Ling Ling Ling. Bagaimana menurutmu? Melihat Ye Lingshuang tidak berkata apa-apa. Kau bertanya dengan hati-hati. Kegembiraan Ye Lingshuang yang terus-menerus. Kemudian lihat sekeliling gitar Anda. Di kamar tidur, Ye Lingshuang segera memasuki rumah untuk mengambil dan menggantung gitar di dinding keluar. Mainkan saja musik yang Anda tulis. Saya harus. Ye Lingshuang sangat berbakat dalam alat musik. Sebagai seorang anak, Anda tidak tahu apa-apa tentang alat musik apapun. Di bawah bimbingan pemukulan dan tendangan Ye Lingshuang, Anda belajar cara bermain piano dalam waktu setengah tahun. Biola gitar, bahkan suona, seruling, liontin erhu, dan alat musik rakyat lainnya telah diajarkan. Anda melihat Ye Lingshuang kecanduan dan tidak bisa melepaskan dirinya. Saat ini dia pikir kamu sangat berbakat. Dia yakin mereka akan menjadi hit besar. Mainkan. Ye Lingshuang langsung melompat. Aku akan memberimu pelukan putri. Suamiku, aku mencintaimu sampai mati. Melihat Ye Lingshuang dalam pelukannya. Kamu bingung, aku tahu kamu bahagia. Tapi apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Suami, kapan kita akan menikah? Saya bisa memberi Anda banyak. Seorang anak sebaik kamu, catatan pipimu, resistensi ekstrim untuk memiliki anak. Siapa yang ingin punya bayi denganmu? Suamiku, bagaimana menurutmu akhir bulan? Apa yang dipikirkan wanita kejam ini? Suami, nenek masih remaja ketika Anda berkeringat deras. Cepat lepaskan Ye Lingshuang, apa yang kamu inginkan? Ye Lingshuang menjilat bibir merahnya yang seksi. Kau terlihat bingung, tubuh tanpa sadar mundur. Suster Lingshuang, saya masih muda. Ye Lingshuang melihatmu dari atas ke bawah untuk sementara waktu. Tidak kecil untuk mengatakannya dengan serius. Kami tidak bisa mendapatkan surat nikah. Ayah mertua saya mengatakan bahwa kertas itu tidak berguna. Dia dan ibu mertuanya masih belum memiliki akta nikah. Anda ingin menangis tanpa air mata. Bagaimana wanita galak ini berubah menjadi hooligan wanita? Tidak, aku tidak ingin dihancurkan olehmu. Suami konyol, saya sudah memberi harga pengantin. Orang tuamu juga mengenalimu. Mari kita lihat apakah kita menginginkannya. Jangan secara naluriah kamu menolak. Setelah melihat wajah gelap Ye Lingshuang,
Dia buru-buru berkata, Suster Ling Xuang. Aku lapar, ayo kita makan dulu, oke? Hari ini hari terakhir bagi siswa baru untuk melapor ke sekolah. Kata-katamu baru saja jatuh. Perut Ye Ling Xuang tiba-tiba. Dia mendengkur. Dia sebenarnya baru saja lapar. Jadi ganti pakaianmu dan pergi makan malam saat kamu keluar. Sekarang kita bisa makan bersama. Bagaimanapun, masalah garis keturunan. Akan ada waktu di masa depan. Makan adalah prioritas utama saat ini. Nasi kering tidak aktif. Apakah ada yang salah dengan pikiranmu? Membawamu mandi sebentar. Mengganti satu set pakaian. 2 orang keluar dari rumah yang kamu sewa. Ye Ling Xuang memegang tanganmu. Berjalan di komunitas mengenakan topeng. Bertemu dengan beberapa wanita yang memintamu untuk menjadi tutor. Mereka semua menyapamu dengan sangat ramah. Guru Xiao Tian, apakah ini pacarmu? Mendengar nama beberapa orang, Ye Ling Xuang sedikit tidak senang. Melepas topeng dan tersenyum untuk mengoreksi bahwa itu bukan pacar. Suara istri lembut dan magnetis. Sangat bagus. Terkejut beberapa wanita. Sebelumnya, saya melihat sosok Ye Ling Xuang bagus. Memakai topeng, saya pikir itu tidak terlihat bagus. Sekarang Ye Ling Xuang melepas topengnya. Lihat wajah memikat ini. Seketika, itu ekstrim. Setelah menyapa beberapa orang, Ye Ling Xuang memakai topengnya lagi. Dia tidak takut hubungan terbuka. Tidak takut dikenali. Saya takut seseorang akan mengelilingi saya. Itu mengerikan. Tinggalkan burung pipit. Anda melihat Ye Ling Xuang dengan mata rumit. Bagaimana wanita ini bisa memberitahu orang luar bahwa dia adalah istrinya? Selebriti tidak semuanya sangat menghargai bulu. Apakah Anda sangat takut mengekspos hubungan Anda? Jika seorang paparazi mencoret-coret, ini akan merepotkan. Sebenarnya Anda salah. Ye Ling Xuang tidak pernah mengandalkan wajahnya untuk makan. Ini akting dan bernyanyi. Jika seseorang mencoret-coret saat ini, Anda juga mengaku sebagai istrinya. Dia bahkan mungkin harus menulis ucapan terima kasih kepada para paparazi itu. Naik taksi ke restoran barat. Ye Ling Xuang sangat wajar melihatmu. Jelas terampil memesan. Xiu Mei tiba-tiba keriput. Dulu kau sangat tahan makan makanan barat. Karena kau tidak bisa makan. Dia akan membawamu setelah dia menjadi bintang. Datang untuk makan dan menolak untuk hidup. Datang dalam ancaman. Sekarang ahli dalam memesan. Dia pandai makan peralatan. Dia punya firasat buruk menghampirinya. Jiang Tian telah menghilang dalam 3 tahun terakhir. Kau pasti sering datang untuk makan bersama wanita. Dia tidak senang ketika memikirkan ini, bocah kecil. Kau sangat berbeda hari ini. Dipanggil anak kecil lagi. Jantungmu berdebar kencang. Cepatlah berdiri, ada apa dengan Suster Ling Xuang? Bukankah dulu kau menentang makanan barat? Apakah kau tidak tahu cara makan makanan barat? Mengapa kau menjadi begitu terampil hari ini? Alarm palsu. Kau duduk dengan cepat. Penjelasan tanpa kata kepada Suster Ling Xuang. Aku tidak bisa makan bersamamu 100 kali. Ye Ling Xuang malu. Dia lupa berapa kali. Dia merasa terlalu gugup saat ini. Bukan hal yang baik untuk sendirian. Akhir makan. Keduanya tiba di hotel di lantai bawah. Aku akan ke sekolah untuk melaporkan festival Ling Xuang. Nanti akan dibagi menjadi asrama. Aku tidak akan kembali. Ini kuncinya, dan uang sewa tinggal setengah bulan lagi. Kamu hidup dulu. Ye Ling Xuang siu gambar yang indah, kamu tidak kembali untuk tinggal. Rumah yang aku sewa agak jauh dari sekolah. Aku tidak akan kembali. Tentu saja kamu. Kamu hanya ingin melarikan diri dari Ye Ling Xuang. Kamu tidak ingin tinggal di asrama. Sekarang Ye Ling Xuang ada di sini. Maka kamu harus tinggal di asrama. Jangan sampai kakak dan wanita ini mencari masalah setiap hari. Ye Ling Xuang menyipitkan mata padamu. Lihat matamu menghindar. Seketika menebak. Orang ini pasti menghindari dirinya sendiri. Saat ini, dia ingin menamparkan bibinya. Aku tidak syuting lagi. Kakak baru juga tidak mengirimnya. Datang ke sini untuk menemukanmu, beraninya kamu menghindariku. Dan kamu mencoba membodohiku karena alasan tingkat rendah seperti itu. Kamu menyeramkan ketika kamu terlihat. Alasan ini masuk akal. Tidak masalah, tidak boleh dilihat. Hanya berpikir untuk menggunakan bantuan. Suara Ye Ling Xuang datang dari samping telinganya. Aku akan melapor denganmu. Aku akan menyewa yang besar di sebelah sekolahmu nanti. Villa, datang dan tinggal bersama. Dengan cara ini, nyaman bagimu untuk mengambil kelas. Apa-apaan? Apa yang dipikirkan wanita ini? Bagaimana mungkin aku bisa tinggal bersamamu? Tapi kamu tidak berani mengatakan bahwa kamu akan menolak ketika saatnya tiba. Melihatmu menangis, Ye Ling Xuang bahagia di dalam hatinya. Kamu ingin menyingkirkanku juga. Aku tinggal tepat di sebelah sekolahmu. Aku akan melapor ke sekolah bersamamu. Lihat gadis mana lagi yang terlalu malu untuk mendekatimu. Kamu pikir kamu menembak kakimu sendiri. Tamat sudah. Tak bisa banyak bicara saat ini. Keduanya pergi ke pinggir jalan untuk menelepon dan pergi ke Universitas Hangzhou. Ke gerbang universitas, aku melihat banyak senior dan suster menenun tenda, menyambut mahasiswa baru di depan pintu, dan beberapa puisi yang sangat menggebu-gebu. Kakak senior memberi arti kompetisi baru. Apakah kamu juga memperhatikan? Para senior ini sangat antusias dengan siswa baru mereka. Dan para senior benar, anak SD baru sangat antusias. Terutama si junior tampan. Mereka ingin menarik siswa baru ke dalam klub. Kamu tampan, meskipun Ye Ling Xuang memakai topeng. Tapi dari sosok ini, sudah pasti wanita cantik. Itu langsung menarik perhatian semua orang. Seketika menjadi fokus. Kakak SMP, kamu jurusan mana? Aku akan mengantarmu ke sana, oke? Ketiga senior itu memperkenalkan diri dengan sangat antusias. Melihatnya, Ye Ling Xuang merasa sangat tidak nyaman. Siap menggamit lenganmu dan mulai. Suara seorang pria masuk ke telingaku. Halo gadis sekolah, saya seorang pria. Setelah perkenalan, tunjukkan wajah tersenyum yang menurutmu sangat menawan.
Mata Ye Lingshuang menunjukkan rasa jijik. Tapi tetap sopan katakan maaf. Saya bukan mahasiswa Universitas Hangzhou. Saya menyekolahkan suami saya. Hua Luo masih menggandeng tanganmu. Jari-jari tergenggam erat pada suara Ye Lingshuang keluar. Entah itu di sekitar seniormu. Masih ingin mengobrol dengan senior Ye Lingshuang. Tiba-tiba bingung. Menyekolahkan suamimu. Semua orang menatapku. Aku melihatmu. Mereka semua melihat ketidakpercayaan di mata masing-masing. Kamu juga bingung saat ini. Kamu masih ingin mencari orang yang lembut di sekolah. Baik hati gadis imut yang lembut sebagai istri. Sekarang sedang dilakukan oleh Ye Lingshuang. Bagaimana menemukan gadis di masa depan? Ketika kamu melihat semua orang, lihatlah dirimu dengan ekspresi menemukan benua baru. Tarik orang ke samping bersama federasi. Berkata dengan lembut, Suster Lingshuang. Apa yang kamu inginkan? Aku mengatakan yang sebenarnya. Ye Lingshuang berkata dengan polos. Aku adalah istrimu. Dia masih disetujui oleh mertuanya sebelumnya. Menantu perempuan, Anda tidak bisa berkata-kata. Wanita ini melakukannya dengan sengaja. Melihat orang datang dan pergi. Memikirkan kepribadian Ye Lingshuang. Terus berdiskusi hanya akan menyebarkan masalah ini. Ketika Anda akan melapor terlebih dahulu. Suara wanita yang manis masuk ke telingaku. Teman sekelas umum. Kebetulan sekali, aku tidak menyangka Anda akan melamar ke Universitas Voyage juga. Li Wenseng lupa melihat seorang pria jangkung. Seorang gadis yang sangat polos datang. Gadis itu melihat dirinya dengan terkejut ketika dia melihat Anda. Dia menundukkan kepalanya karena malu. Tapi Anda bisa melihatnya di mata Anda. Dia sangat senang melihat Anda. Meng Meng teman sekelas. Apakah Anda juga melamar ke Universitas Voyage? Realitas teman sekelas SMA, Anda menyapa mereka dengan senyuman. Su Meng Meng mengangguk ringan dan bertanya pada Jiang Tian sambil tersenyum. Jurusan mana yang Anda lamar? Apakah Anda melaporkannya? Jurusan saya adalah ilmu komputer. Apakah Anda belum pergi? Kebetulan sekali, saya juga mengambil jurusan ilmu komputer. Saya pergi untuk melaporkan pada hari pertama. Saya akan membawa Anda ke sana. Su Meng Meng menggambar jalan untuk melihat Anda. Menatap dirinya sendiri tercengang. Wajahnya memerah lagi. Dia benar-benar datang dengan Anda. Nilai ujian masuk perguruan tinggi mencapai lebih dari 700 poin. Ada begitu banyak sekolah yang bisa dia pilih. Tapi saya belajar bahwa Anda melamar jurusan ilmu komputer. Atau pelayarannya, Universitas Voyage bagus sih. Tapi masih ada celah dengan Universitas Kyoto. Jika Anda di sini, dia juga dengan tegas mengikuti. Alasannya sederhana. Dia menyukaimu. Untuk bersamamu, Ye Lingshuang mencium bau saingan cinta. Yang tampak polos ini dan Jiang Tiantong. Gadis kecil itu memberi banyak tekanan padanya. Alasannya sederhana. Wu Meng Meng memiliki wajah murni. Terlihat muda, tapi perkembangannya sangat bagus, dan sekarang sudah C. Tidak lama lagi akan D. Dia tahu betul apa artinya gempa bumi. Dia menyingkirkan kegelisahan di hatinya. Berjalan sambil tersenyum. Ambil inisiatif untuk memegang tanganmu dan tanyakan pada suamimu. Siapa adik perempuan ini? Kamu terlihat gelap. Apa yang kamu inginkan dari mengejar wanita? Mata besar Du Meng Meng melihatmu dengan penasaran. Sudah 2,5 bulan. Apakah Anda sudah menikah? Tapi rasanya tidak benar. Begitu pintar dia tahu itu bukan prank. Ini pelamar Anda. Anda berada di samping. Saya perhatikan bahwa ekspresi Ye Lingshuang sedikit salah. Dengan cepat berbicara tentang Meng Meng teman sekelas. Mari kita berkumpul ketika kita punya waktu. Saya akan melapor dulu. Saya akan membawa Anda ke sana. Laporan ilmu komputer agak sulit ditemukan. Saya mengambil jalan memutar yang panjang. Su Meng Meng mengubah jalan dan berjalan di depan untuk memimpin jalan. Sambil berjalan dan mengobrol dengan Anda. Berbicara tentang apa yang terjadi dalam 2,5 bulan Anda pergi. Setelah datang ke titik laporan Departemen Komputer untuk membayar biaya. Guru mulai mengalokasikan asrama. Ye Lingshuang langsung mengatakan bahwa Anda ingin tinggal di luar. Tapi guru berkata bahwa paman itu belajar sendiri di malam hari. Lebih baik tinggal di sekolah. Ye Lingshuang mulai panik. Sekarang kamu sama sekali tidak menganggapnya istrimu. Berbahaya jika kamu masih tinggal di asrama. Belum lagi perjalanannya, keindahan universitas seperti awan. Su Meng Meng lah yang telah membawa bencana bagi negara dan rakyat. Seorang wanita cantik, sekitar. Dia dibuang, mungkin sangat besar. Setelah memikirkannya, lepaskan topengnya secara langsung. Anda harus melakukannya terlebih dahulu. Mengekspos diri sendiri. Bahkan jika goblin itu ingin mendekat. Anda juga harus menimbang. Pada saat ini, Ye Lingshuang memuji kecerdasannya. Siswa yang mendaftar untuk pembayaran. Melihat wajah Ye Lingshuang, dia berteriak kaget, bintang besar Ye Lingshuang. Musaya, Del, siapa pria di sebelahnya ini? Mengapa Anda memegang tangan pria ini? Sangat intim. Ye Lingshuang sangat puas melihat bahwa dia diakui. Saya mendapat pencarian panas besok. Su Meng Meng tercengang di samping. Guru juga terkejut. Selebriti populer menemani siswa. Saya lahir di sekolah dan tidak pernah mengalaminya. Orang-orang yang melihat Wu yang mendekat. Dan dia memberi Anda plat nomor kamar. Oleh karena itu, Anda keluar dari ruang berita dengan 2 wanita cantik. Berbincang dan tertawa, ia berjalan menuju asrama. Sedang ditonton, Ye Lingshuang cukup puas. Ini panas. Tapi beberapa orang bilang kamu memanjat tinggi. Tidak layak untuk lift mus. Si Ye Lingshuang langsung tidak senang setelah mendengarnya. Mengapa memandang rendah Jiang Tian? Jiang Tian sangat pintar sejak dia masih kecil. Kelas 1 dapat melakukan masalah kelas 4-nya. Kelas 6 dapat menulis 3 pertanyaan. Tahun ketiga sekolah menengah pertama dapat menulis pertanyaan untuk tahun ketiga sekolah menengah. Atas, saya menulis lagu. Setiap lagu terbakar. Siapa yang bisa melakukan itu? Apa yang kau tahu? Apakah Anda pikir itu adalah kunci?
juga berpasangan. Sangat lucu bahwa Ye Lingshuang mengatakan itu dengan wajah gelap. Banyak penggemar yang bingung. Mus ini sebenarnya untuk penggemar mereka. Anda mendengarkan kata-kata Ye Lingshuang. Saya tidak tahu mengapa saya tiba-tiba sangat tersentuh. Di zaman sekarang ini, banyak selebriti menganggap penggemar mereka sebagai nenek moyang mereka. Tapi dia berpesta dengan penggemar ini untukmu. Tapi itu mengingatkanmu pada masa kecilmu. Ketika saya masih di sekolah dasar, beberapa anak senior ingin menggertakmu. Kakak galak ini menjatuhkan semua orang sendirian. Pukul anak-anak nakal itu sampai menangis. Anda tidak bisa menahan tawa ketika memikirkan adegan itu. Kakak ini tidak berubah. Itu masih sangat menyakitimu. Meskipun aku galak saat aku memukulmu. Tapi itu adalah dua hal yang berbeda. Melihat semua orang bingung, Ye Lingshuang mengabaikannya, menarikmu menuju asrama. Meskipun Universitas Hangzhou tidak sebagus Universitas Kyoto, tapi lingkungannya juga sangat bagus. Asrama untuk 4 orang, ada kamar mandi terpisah, AC dan meja tulis. Kecepatan internet bahkan lebih baik. Anak laki-laki, asrama ada di sini, Ye Lingshuang, seorang wanita cantik dan bintang besar. Dan ada banyak orang yang menonton. Semua orang melihat Ye Lingshuang memegang tanganmu. Hati rusak, bunga mus memiliki pemilik. Aku melihat asramaku dan menyapa teman sekamarku. Anda dan Ye Lingshuang meninggalkan asrama. Lagi pula, belum ada kelas. Dia tidak perlu tinggal di sekitar dengan bintang. Ketika mereka datang ke gedung asrama, banyak orang memasuki asrama. Jalan diblokir. Ini benar-benar 3 lapisan dalam dan 3 lapisan luar. Mus, apa ini benar-benar pacarmu? Tinggi dan kurus. Pria berkacamata memiliki sakit hati di wajahnya. Saya bukan Ye Lingshuang dan berkata sambil tersenyum. Pria itu menghela napas lega, jadi aku berkata, inspirasi saya, bagaimana Anda bisa menemukan mahasiswa baru untuk jatuh cinta? Tapi kata-katanya jatuh begitu saja. Saya hanya mendengar suara lembut Ye Lingshuang. Dia suamiku. Itu ramai. Kerumunan yang sama seperti mengunjungi pasar sayur. Tiba-tiba suasana hening. Sangat sunyi. Jika Anda bisa mendengarnya. Ye Lingshuang tersenyum sopan pada semua orang. Lalu berjalan. Semua orang secara alami memberi jalan. Mereka menyaksikan Ye Lingshuang memainkan lenganmu. Sakit hati memegangi dadanya. Mereka tidak hanya tertekan, dan sakit hati dan sakit ginjal. Sosok yang begitu cantik. Bintang wanita yang telah mencapai puncak kekayaannya. Saya benar-benar memilih pria biasa seperti itu. Dan akui di depan semua orang. Apakah mereka tidak yakin? Anda keluar dari kerumunan. Meninggalkan kampus dengan semua orang menonton. Kali ini, Su Mengmeng tidak lagi bersamanya. Karena menurutnya itu tidak cocok. Dia dan kamu pergi ke sekolah menengah bersama. Tapi dia tidak mengenal Ye Lingshuang. Dia juga merasa bahwa Ye Lingshuang sangat memusuhinya. Di dalam mobil, Anda memandang Ye Lingshuang dan berkata, Sister Daolin, pindah. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Ye Lingshuang memutar matanya, dan Anda hanya membeku. Anda berpikir tentang hal itu. Lalu dia berkata, kenapa aku tidak mentraktirmu makan malam besar malam ini? Kau bisa makan sebanyak yang kau mau. Meskipun Ye Lingshuang masih memiliki tatapan jijik. Tapi aku senang. Apakah suami konyol ini tercerahkan? Kamu dalam masalah. Kamu benar-benar tidak berpengalaman dengan wanita. Pikirkanlah. Jadi dia menyuruh supir untuk mengantar kita ke Yintai. Ye Lingshuang mendengar tentang pergi berbelanja. Mata bersinar. Dia biasanya terlalu sibuk untuk pergi berbelanja. Sekarang saya ingin menghabiskan untuk melepaskan tekanan. Mobil ke gedung komersial Yintai. Anda tersenyum dan mengatakan bahwa Suster Lingshuang. Anda dapat memilih apapun yang pendek yang Anda suka. Selama aku tahan, datang ke Hang Cheng sebagai tutor. Saya hanya bekerja selama 2,5 bulan dan menghasilkan uang di rumah. Saya mendapatkan total lebih dari 100.000 di masa lalu. Aku masih mampu membeli beberapa setel pakaian dan tas. Ye Lingshuang berpikir suami konyol ini sangat lucu. Menggenggam tanganmu, masuki gerbang gedung komersial Yintai dengan rajin. Gedung komersial Yintai, bisa dikatakan tempat dengan jangkauan terlengkap. Memiliki merek dari seluruh dunia. Harga per item dari 1,000 sampai 1 juta. Kubah yang sesungguhnya, karena sedang berbelanja. Selain itu, ia muncul di Universitas Hangzhou lagi hari ini. Ye Lingshuang terlalu malas untuk memakai topeng. Keduanya memasuki toko tas merek terkenal asing. Anda melihat harga di dalamnya. Saya terkejut. Sebuah tas seukuran telapak tangan berharga 30.000 yuan. Tas kecil 100.000. Ye Lingshuang tampaknya sudah terbiasa. Saya memilih tas yang dibuat dengan indah yang terlihat bagus. Anda memeriksa harga 190.000 rumput. Ekspresimu berlebihan. Apakah set ini dengan berlian atau emas kuning? Ye Lingshuang ada di tangannya. Melihat suamimu dengan antisipasi. Apa pendapatmu tentang tas ini? Anda pikir ini akan bangkrut? Tapi dalam semua keadilan, tas ini sangat cocok dengan Ye Lingshuang. Tersenyumlah dan katakan itu terlihat bagus. Benarkah? Ye Lingshuang sangat senang. Kemudian wanita cantik itu datang ke adikku. Visi Anda, hebat, ini adalah edisi terbatas yang baru saja masuk rak. Edisi terbatas Ye Lingshuang penasaran berapa banyak yang terbatas. Hanya ada 10 di negara kita. Saya mendengar bahwa edisi terbatas 10 masih dalam negeri. Kekurangan minat ganda Ye Ling. Sebagai penyanyi top atau beli dari cetak. Atau beli model populer itu. Tapi 10 di antaranya sangat memalukan. Jadi letakkan tas itu dan lihat gaya lainnya. Anda lihat lebih dari 300.000. Lebih dari 400.000. Lebih dari 500.000 orang utuh merasa seperti tercekik. Saya juga melihat Ye Lingshuang memegang 599.000. Rambut otak, Anda tidak punya uang sebanyak itu dengan kartu kredit Anda, bukan? Bahkan jika Anda menjual ginjalnya, itu tidak cukup.
Kakak, yang ini adalah edisi terbatas 10 gaya di seluruh dunia. Satu-satunya di negara ini, kata-kata penjual datang. Melihat krim yang mengubah usia lagi, gayanya juga sangat bagus. Suami, bagaimana menurutmu? Changing Krim bertanya dengan canggung dengan antisipasi. 600.000, Anda dapat membeli rumah di kampung halaman Anda. Yang utama adalah bahwa Anda kehabisan uang. Yeling Shuang linglung ketika dia melihat Anda. Dengan ragu bertanya kepada suami saya apa yang dia pikirkan. Matanya tertuju pada Yeling Shuang lagi. Tas di tangan. Malu mengatakan, Suster Ling Shuang, tas ini terlalu mahal. Saya tidak punya cukup uang. Yeling Shuang tertegun sejenak. Tak lama kemudian matanya memerah, dan dia sangat tertekan saat ini. Dulu saya pikir Anda banyak menulis, menghasilkan banyak uang, ketika dia ingin memberimu bagianmu. Tapi ayahmu menghentikanmu, mengatakan untuk tidak memberi. Saya takut puluhan juta akan melayang di usia muda. Jadi ayahmu memberitahunya, entah dia mengambil sendiri bagianmu dari uang itu, atau dia membantu menyimpannya. Aku akan memberikannya padamu setelah kamu lulus kuliah. Dalam 5 tahun terakhir, dia telah menabung lebih dari 3 miliar untukmu. Paman, apa yang kamu pikirkan? Lihat apa yang telah kamu lakukan pada suamiku. Yeling Shuang mengeluh kepada ayahmu di dalam hatinya untuk sementara waktu. Tapi aku sudah berjanji pada ayahmu bahwa aku tidak bisa memberimu uang. Kamu tidak bisa kembali sekarang. Naik dan ambil tanganmu dan katakan dengan lembut, suami konyol. Apa yang kamu pikirkan? Aku sudah sangat senang kamu bisa menemaniku berbelanja. Mengapa aku harus membiarkanmu menghabiskan uang? Yeling Shuang menarik jalan, mengeluarkan kartu dan memberikannya kepada penjual. Penjual itu tampak bingung. Dia awalnya mengira bahwa Yeling Shuang adalah seorang gadis nelayan. Anda dimanfaatkan. Aku tidak menyangka Yeling Shuang adalah wanita kaya. Kamu adalah wajah putih kecil. Kamu melihat Yeling Shuang menghabiskan begitu banyak uang di samping. Ratusan ribu di setiap kesempatan. Gelap hati, untungnya dia bukan istriku. Kalau tidak, aku benar-benar tidak mampu membelinya. Kamu bahkan tidak mampu menjualku. Keluar dari toko mewah. Yeling Shuang membawamu ke toko lain untuk menyapu. Kamu telah menjadi sahabat karib kecil. Beri Yeling Shuang tas belanja. Ketika meninggalkan toko, Yeling Shuang dikenali oleh beberapa wanita sebagai bintang besar. Apakah ini Yeling Shuang pacarnya? Adik laki-laki ini sangat tampan. Gadis-gadis itu melihat betapa tampannya dirimu. Mata bersinar, mengeluarkan seruan. Suara beberapa orang, menarik pejalan kaki yang sedang berbelanja untuk saling memandang. Setelah melihat bintang yang sangat besar, mereka berdatangan. Orang-orang segera memenuhi lorong-lorong mal. Jika Anda memiliki keberanian, datang langsung untuk mengambil gambar dan meminta tanda tangan. Dan beberapa gadis pemberani datang untuk bertanya, Nona, apakah ini pacarmu? Dia sangat tampan. Bagaimana Anda bertemu? Tolong. Lihat vitalitas muda gadis-gadis. Yeling Shuang dengan waspada memegang tanganmu. Ini seperti menyatakan kedaulatan. Tersenyumlah dan katakan kami tumbuh bersama sebagai kekasih masa kecil. Hua Luo merasa bahwa jawabannya tidak sempurna. Tertawalah dan koreksi aku. Dia bukan pacarku. Ini suamiku. Kami sudah bertunangan. Terjadi keributan di keramaian untuk menikah. Sekarang Yeling Shuang sedang dalam masa karir yang naik daun. Menikah secepat ini. Sepertinya cinta sejati. Anda mendorong di samping. Kapan aku bilang aku akan menikahimu? Bagaimana kamu bisa begitu diktator? Aku masih mahasiswa di bawah umur. Masih ingin belajar. Sekolah mencari istri. Kamu ingin menolak. Tapi melihat Yeling Shuang. Melihat dirinya dengan sayap. Seketika pengecut. Kamu melihat bahaya. Aku tidak bisa tidak memikirkan Yeling Shuang di benakku. Apa yang dikatakan? Patuh. Jangan membuatnya marah. Jika kamu marah, kamu boleh mematahkan lengan dan kakimu. Pikirkan adegan itu. Tubuh tiba-tiba menjadi dingin. Dia dengan cepat mengeluarkan tangannya. Memegang pinggang lembut Yeling Shuang menunjukkan kepatuhan. Saat dia memeluk pinggang Yeling Shuang, jantungmu berdebar kencang. Penggalian rumput sangat lembut dan pinggang sangat tipis. Kamu tidak pernah memperhatikan ini sebelumnya. Sekarang tangan menyentuh. Rasanya seperti Anda telah membuka pintu ke dunia baru. Melihat Yeling Shuang yang hampir dekat dengan pelukannya. Anda memiliki perasaan yang sama di hati Anda. Tubuh dan kepala masih berhayal. Andai saja saudari ini tidak begitu kejam. Ya kamu sudah mulai. Yeling Shuang memperhatikan bahwa jantungmu berdetak kencang. Dan aku merasakan tanganmu tertawa naik turun di pinggangmu. Wajahnya memerah tanpa sadar. Tapi suami bodoh itu tidak bisa mengatakannya. Apakah tubuh itu jujur? Beraninya kau menontonnya di depan umum seperti itu? Break kelas yang hebat. Seperti yang diharapkan dari pria yang kusukai, Yeling Shuang. Yeling Shuang tidak marah, tapi sangat bahagia. Itu awal yang baik. Hanya untuk membuatmu terobsesi pada sesuatu tentang dia. Aku tidak takut kamu tidak tergerak olehnya. Berurusan dengan orang banyak ini. Kamu dengan enggan melepaskan dan memeluk Yeling Shuang Yao. Saat ini, kamu masih sedikit bernostalgia dengan tangan Zi. Lagi pula, ini sangat besar. Aku belum pernah benar-benar memeluk pinggang wanita. Dan begitu kurus dan begitu halus. Bagaimana perasaan suamiku barusan? Yeling Shuang tersipu dan bertanya padamu. Kamu terlihat bingung dan ceroboh. Apakah cewek ini akan menyelesaikan akun setelah musim gugur? Aku melihatmu gelagapan dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Yeling Shuang berbisik di telingamu. Suami, jangan lakukan itu di depan umum di masa depan. Hal yang kamu suka, saat kita sampai di rumah. Aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Dengarkan kata-kata pria yang mempesona ini. Seluruh wajahmu merona. Apa maksud adik kejam ini? Ketika kamu memikirkan gambar ini, kamu membayangkan hal-hal. Sosok adik pembunuh ini benar-benar baik. Jika kamu mencicipinya, kamu menjilat bibirmu dan mulai berhayal. Yeling muncul di benaknya.
Frost memegang cambuk. Tidak boleh pintar dan sadar. Aku tidak boleh tergoda olehnya. Jika kamu benar-benar melakukan itu, aku tidak bisa pergi seumur hidupku. Kamu tutup matamu dan tekan kemarahan batinmu. Ye Lingshuang melihat wajahmu yang merona. Dia tidak bisa menahan tawa. Aku akan lihat berapa lama kamu bisa menanggungnya. Ye Lingshuang prihatin dengan tubuh dan penampilannya. Itu percaya diri. Jadi saat ini, dia tahu ini masalah waktu sebelum dia menjatuhkanmu. Menggenggam tanganmu, ketika saya siap untuk pergi ke beberapa toko lagi. Ponselnya berdering. Coba lihat dan itu agennya. Ye Lingshuang ragu-ragu sejenak dan masih menjawab. Apakah Anda punya instruksi untuk Sister Ling? Lingshuang, mengapa Anda tidak memberitahu saya ketika Anda mempublikasikan hubungan Anda? Saat ini, platform online utama. Anda telah menempati beberapa pencarian panas. Saya tidak punya cara untuk menyelesaikannya. Apa yang kamu pecahkan? Lupakan pencarian panas. Itulah catatan cintaku dengan suamiku. Ye Lingshuang menutup telepon, tersenyum padamu dan mengatakan bahwa suamimu sedang terbakar. Saat ini, pencarian panas di platform online utama adalah kami. Anda tidak memikirkan internet barusan dengan wajah gelap. Dia juga diam-diam mengelus pinggang lembut Ye Lingshuang. Sekarang ini akan menjadi berita. Begitu masuk berita, itu dikenal luas. Konfirmasi hubungan asmaramu dengan Ye Lingshuang. Aku akan berkencan dengan gadis-gadis di perguruan tinggi. Tidak ada yang percaya ketika dikatakan masih lajang. Jalanku sendiri untuk menyingkirkan pesanan masih jauh. Ye Lingshuang melihat wajah pahitmu. Tahu apa yang ada di pikiranmu. Pada saat ini dia tahu dia telah mengambil langkah yang tepat. Seharusnya tidak ada gadis di dekatmu di masa depan. Ambil tanganmu dan bertingkah seperti anak manja dengan lembut. Suami baik-baik saja hari ini. Aku sangat senang. Berjalan pulang dan lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Semuanya memuaskanmu. Ye Lingshuang bergeming saat melihatmu. Jabat tanganmu lagi dan bertingkah seperti anak manja. Mata besar berkedip padamu. Jangan sebutkan betapa lucunya. Oke, aku ingin bercanda, tapi aku tidak bisa. Namun, kamu tidak bisa menolak mata besar Kazilan. Dan kamu juga berpikir Ye Lingshuang benar. Jika beberapa orang menggunakan alasan ini untuk menyerang Ye Ling. Frost tidak baik. Lagi pula, apa yang kamu katakan? Mereka semua adalah kekasih masa kecil. Bagaimana aku bisa membiarkan orang luar menindas adikku? Jadi kamu memaksakan senyum, meski aku sudah berusaha semampuku. Tapi tetap terlihat kuat, melihat wajahmu yang tersenyum yang lebih jelek dari menangis. Ye Lingshuang merasa marah dan lucu. Suamiku, senyummu sangat jelek. Jadilah alami, seperti aku. Kamu menoleh untuk melihat Ye Lingshuang. Senyum manis datang dari dalam. Seperti wanita kecil yang bahagia. Mencintaimu mendesah benar-benar berakting. Wajar sekali tertawa saat kamu mau. Kamu tidak akan pernah belajar. Tapi kamu tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja sama dengan Ye Lingshuang. Aku benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk melihatmu. Ye Lingshuang untuk menciptakan cinta. Jadi ambil tanganmu dan letakkan di pinggangnya yang lembut. Suami terlihat lebih manis dan penuh kasih. Wajahmu tiba-tiba membaik. Peluk pinggang kecantikan. Perasaan ini sungguh menyenangkan. Keduanya sedang berjalan-jalan di Hintai. Sejak ada yang tahu kau ada di mall. Ada banyak orang berdatangan. Aku hanya bisa berangkat lebih awal. Dengan taksi, kau perhatikan Ye Lingshuang mengintip dirimu dari waktu ke waktu. Setelah ketahuan, dia menoleh malu-malu. Lihatlah lirikan diam-diam Ye Lingshuang. Buruk sekali hatinya. Apakah dia benar-benar tidak hanya menginginkan laguku? Ingin orang-orangku. Pikirkan seperti ini. Kamu dingin. Dengan lemah bertanya. Kakak Lin Suang, apakah kamu benar-benar menyukaiku? Ya, aku menyukaimu. Kamu menyingkirkan emosi rumit di hatimu. Penasaran ingin bertanya apa yang kamu sukai dariku? Aku bahkan tidak tahu mengapa aku menyukaimu. Tapi apakah kamu hanya menyukainya? Kamu sedikit pusing. Ini terlalu santai. Aku mengusirmu tanpa tahu. Kau sangat lucu dan tidak bertanya lagi. Tiba-tiba, sebuah pengingat datang dari ponsel. Adalah video pendek, memberitahumu, prihatin tentang beberapa akun yang didedikasikan untuk mengirim Lingshuang daun hitam. Selama orang-orang itu menerbitkan berita, kau menerimanya secepat mungkin. Buka app dan hanya lihat videonya. Ye Lingshuang lah yang berinisiatif memegang ponselmu. Video pertanyaan seorang gadis. Adik laki-laki ini tampaknya enggan. Tampaknya wanita ini pasti menggunakan cara kotor, memaksa adik kecil. Wanita ini benar-benar makan rumput empuk. Aku juga menemukan seorang anak berusia 18 tahun. Sial, dia sudah 21 tahun. Sudah menjadi wanita tua. Bagaimana kamu masih malu untuk mencelakai adik kecil? Lihatlah komentar-komentar ini dengan garis hitam. Benar saja, ekspresimu masih terlihat. Tampaknya ada banyak selebriti yang benar dan salah. Tapi bagi Ye Lingshuang jangan ditempa oleh bubuk hitam. Atau katakan omong kosong yang bertentangan dengan keinginanmu. Lihatlah betapa cerahnya adik laki-laki itu tersenyum. Betapa bahagianya, adik laki-laki tampan. Para wanita hanyalah anak laki-laki dan perempuan emas. Pasangan alami. Saya sangat iri sehingga saya ingin makan permen. Ketika baru saja dikirim dan siap untuk mematikan telepon. Hanya mata Yelin yang lewat di kedua sisi. Melihat Anda dengan terkejut. Anda bingung? Saya bertanya kepada Suster Lin Suangji dengan panik. Apakah Anda melihat sesuatu? Hitam dan daun hitam Lin Suang tertawa. Senyum suami yang sangat jahat. Apakah Anda pikir kita diciptakan untuk satu sama lain juga? Jahat, wajahmu tiba-tiba merah. Dia menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata, Suster Dorian. Orang ini meretas Anda. Saya melindungi reputasi Anda, bukan? Ye Lin Suang sangat tersentuh. Kakak konyol ini terlihat tepat di permukaan. Penghinaan. Anda begitu peduli pada diri sendiri di belakang Anda. Benar saja, saya tidak sia-sia sejak saya masih kecil.
Suami konyol, terima kasih telah melihat wajah terharu Ye Lingshuang. Anda tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Meskipun Anda mengatakan Ye Lingshuang itu galak, tapi itu juga telah terjadi untuk Ye Lingshuang online. Itu benar, Ye Lingshuang tidak menontonnya lagi. Anda diam-diam mengangkat telepon Anda untuk menonton. Saya hanya melihat Anda dimarahi begitu menyedihkan. Tidak ada obat untuk SIM. Sangat jelas bahwa Anda memilih untuk mengabaikannya. Apakah Anda pikir menjilatinya akan membuatnya lebih melihat Anda? Bangun SIM, bahkan jika Anda mencucinya dengan keras untuknya, dia tidak akan pernah melihatmu lagi. Lihat komentar ini, kamu sangat bingung. Ye Lingshuang tidak membunuh orang tua mereka. Mengapa kamu begitu membenci? Bahkan orang yang lewat menyerang. Benar-benar menakutkan. Jangan memarahi. Saya menggunakan cara teknis. Akun yang terkait dengannya telah diblokir dari seluruh jaringan. Tidak ada yang akan melihatnya setelah 250 juta tahun. Lihat komentar ini. Ketika Anda siap untuk membalas pesan, itu hanya meminta bahwa akun Anda telah diblokir oleh administrator. 250 juta, silakan komentar 250 juta tahun kemudian. Terima kasih atas dukungan Anda. Apa yang Anda tatap? Operasi peri macam apa ini? Tahun baru 250 juta. Ini adalah video pendek staf di sana. Atau peretas di luar meretas dan melarangnya. Tonton komentar ini sebentar. Orang ini menyebut dirinya jagoan komputer. Selama Anda dapat menemukan IP, ada cara agar akun terkait diblokir. Lihat di sini. Anda memutuskan untuk mengomentari akun lain. Lihat apakah itu benar. Ketika mengirimkannya, sistem meminta lagi. Anda telah diblokir oleh admin sistem 250 juta. Silakan berkomentar setelah 250 juta tahun. Saya mengandalkan alis Anda selama 1 meter. Apakah orang ini benar-benar luar biasa? Anda tidak percaya pada kejahatan. Keluar. Masih sama untuk masuk dengan akun baru. Akun diblokir 250 juta tahun. Anda harus tahu bahwa meskipun akun ini telah terdaftar selama lebih dari 2 tahun. Tapi tidak pernah saya gunakan, tapi masih diblokir. Anda cemberut. Orang ini bahkan dapat meningkatkan nomor akun yang terkait ke teknologi tidak biasa. Ye Lingshuang memiliki bubuk hitam seperti itu. Adalah hal yang sangat buruk. Sepertinya kita harus mencari cara untuk memblokir akun ini. Anda membuat keputusan rahasia, meskipun Anda dipukuli oleh Ye Lingshuang. Saya sangat ingin bersembunyi dari Ye Lingshuang. Tapi Ye Lingshuang adalah adikmu. Jika adikku benar-benar dalam bahaya, kamu pasti orang pertama yang terburu-buru. Sekarang ahli ini yang meretas akunnya. Adalah bahaya tersembunyi. Menyimpannya mungkin membuatmu menjadi saudara perempuan yang galak. Terperangkap dalam kontroversi. Mobil berjalan jauh-jauh. Segera ke rumah kontrakanmu. Ye Lingshuang segera berlari ke kamar. Berganti dengan gaun yang sangat seksi. Bersandar di dekat pintu dan mengedipkan mata padamu. Suaranya lembut dan ketan. Apakah menurutmu aku terlihat bagus dengan gaun ini? Gudong memandang Ye Lingshuang yang bersandar di depan pintu. Anda menelan tanpa sadar. Tubuh Ye Lingshuang sudah sangat panas dan sempurna. Sekarang memakai set ini bahkan lebih cembung. Ditambah dia mengedipkan mata. Apakah kamu benar-benar rakus akan kematian? Tapi ada apa dengan wanita ini? Mengapa kamu tiba-tiba mengenakan pakaian seksi seperti itu? Ye Lin Xuangjian, kamu menatap kosong. Senang berjalan ke sisimu. Ambil tanganmu dan jabat sebentar. Suami genit, kamu harus mengatakan sesuatu. Apakah itu bagus atau tidak? Wajahmu melompat. Dengan hati-hati melihat Ye Lingshuang. Kain pakaian dan kulitnya menyatu erat. Tubuh berbentuk es montok tidak memiliki lemak sama sekali. Ini yang terbaik di dunia. Wanita yang luar biasa seperti itu tidak cantik. Tapi berpakaian sangat indah. Jika Anda keluar, bukankah itu memberi orang lain kesempatan untuk bengkok di malam hari? Jadi Anda menyebutkan Suster Lingshuang. Anda terlihat seksi dalam hal ini. Tapi tolong jangan memakainya. Hati-hati jika seseorang menuduh Anda menghasilkan uang dan membunuh hidup Anda. Lingshuang tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Datang dan terkikik. Tawa seperti lonceng perak menyebar ke seluruh rumah. Suamiku, apakah menurutmu aku terlihat bagus dengan gaun ini? Mencapai tingkat ketertarikan kelima, Ye Lingshuang menatapmu penuh harap. Ditatap oleh wanita yang begitu luar biasa. Anda tidak bisa menerimanya? Lipat wajah Anda untuk membuat alasan, Anda seorang figur publik. Perhatikan gambar. Jangan bertingkah seperti gadis debu. Pria yang tidak menarik berpikir kamu tidak tertarik. Ye Lingshuang sedikit tidak bahagia. Sebagai nilai, seorang wanita cantik dengan angka 99. Bintang besar bernilai ratusan juta. Dia sebenarnya dibandingkan dengan seorang wanita berdebu oleh suaminya. Pakaian Ye Lingshuang ada di seluruh tangan Ye Lingshuang. Lari ke kamar tidur, mengambil satu set pakaian dalam baru dari lemari. Aku pergi mandi dan melonggarkan api. Tapi itu siksaan untuk tinggal dengan wanita yang luar biasa. Mandi. Ye Lingshuang bosan dan mengambil ponselnya untuk mengobrol dengan pacarnya. Adik, suami konyolmu tinggal di rumah sekecil itu. Mengapa kamu menginginkan rumah sebesar itu? Rumah suamiku kecil, tapi semua organ dalam lengkap. Yang paling penting adalah hanya ada satu tempat tidur. Kamu tahu apa yang saya maksud? Kakak, kamu tidak benar-benar akan memakannya, kan? Dia masih muda. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Kamu tidak tahu seberapa populer dia. Ni Lingshuang berkata dengan sangat serius. Jika saya tidak memulai, dia tidak akan menjadi milik saya. Pacar dalam video, tiba-tiba mengangguk sambil berpikir. Itu masuk akal. Saya punya sepupu jauh yang merupakan teman sekelas. Saya bertanya kepadanya tentang hal itu barusan. Anda suami bodoh jauh dari kata dangkal di sekolah. Semuanya masih cantik sekolah. Apakah Anda mencoba untuk mendorong suami Anda jatuh? Untuk gadis yang melapor dengan Anda hari ini, Su Mengmeng adalah pengagum kuat suami Anda.
Masih siswa lurus A. Nilai ujian masuk perguruan tinggi lebih dari 700 poin direnggut oleh sekolah besar. Tidak ada kekurangan beasiswa penuh dari 3 sekolah asing terkenal. Tapi mengikuti suami Anda ke Universitas Hangzhou. Tampaknya cinta sejati. Hati-hati, Niling Shuang sangat bingung. Dia sudah lama melihat bahwa Su Mengmeng tidak sederhana. Saya tidak menyangka akan begitu kuat. Beasiswa penuh ke universitas terkenal asing atau 3. Ini bukan sesuatu yang bisa didapatkan orang biasa. Tapi gadis ini mendapatkannya dan menyerah. Ikuti kamu ke kursi Hang Cheng. Bukan universitas ternama. Tampaknya gadis ini pasti akan menang. Tidak, aku harus mulai. Jika kamu tidak mau, dia akan memaksa pot pada tuan. Yeling Shuang diam-diam membalas. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia perlu mengawasimu dengan cermat. Aku tidak bisa membiarkanmu terbang. Mengobrol dengan sahabatku. Aku melihatmu keluar dari kamar mandi. Hentikan videonya segera. Sangat perhatian untuk mengambil pengering rambut. Suamiku, biarkan aku meniup rambutmu. Tidak, rambutku mengering sebentar lagi. Datanglah ke Mai Yeling Shuang, yang sangat penuh perhatian dan memenuhi syarat untuk menyambungkan listrik. Menahanmu, lalu berdiri di depanmu dan tiup. Melihat 2 kaki panjang ramping putih dan lembut di depannya. Anda benar-benar ingin menyentuhnya? Ini sangat menggoda. Dalam kata-kata Lansin, Anda tidak akan bosan bermain dengan kaki panjang ini selama setahun. Kepala Anda membayangkan sesuatu, tapi segera pulih wajah dewa bermain dengan dada ini. Kaki dan tulang indah seorang wanita tidak bisa tidak dipukuli. Atau menemukan cara untuk menyingkirkan Yeling Shuang. Pergi mencari pacar di perguruan tinggi. Mencari pacar dengan kaki panjang adalah ide nyata. Jangan dipukuli. Yeling Shuang melihatmu. Aku tergila-gila dengan diriku sendiri tanpa kaki barusan. Aku kehilangan minat. Jantungku berdebar kencang. Suami konyol ini, apa yang lebih penting dari kaki telanjang? Ada manfaat yang begitu baik, aku bahkan tidak melihat mereka. Ini benar-benar lebih baik daripada binatang buas. Suamiku, kamu akan menjalani pelatihan militer besok, kan? Kamu sedang memikirkan sesuatu, kamu mendengar suara Yeling Shuang. Jawaban santai seharusnya. Entahlah, pelatihan militer sangat melelahkan. Aku akan menebusnya nanti. Bagaimana kamu menebus keraguanmu? Hei, Yeling Shuang menjilat bibir merahnya yang seksi. Menawan bertanya bagaimana kamu ingin aku memberikannya. Kamu menebusnya, perhatikan gerakan menggoda Yeling Shuang. Berpikir untuk mendengar Yeling Shuang dan Yeling Shuang di kamar mandi. Apa yang dikatakan video pacar? Aku merasakan hawa dingin di punggungku. Apakah ini kejam? Kakak mungkin memiliki langkah besar untuk melepaskan. Jika tuan sejati mengambil busur, kamu benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tidak, itu tidak bisa hanya dihancurkan seumur hidup. Pikirkan seperti ini. Kamu segera berdiri. Tiba-tiba, tangannya ditarik oleh Yeling Shuang. Yeling Shuang menatap suamimu dengan penuh kasih sayang. Apakah menurutmu langkah ini bagus? Melukis daun jatuh embun beku hutan dengan kecepatan kilat. Bibir merah seksi seperti bibirmu. Kamu merasakan kehangatan bibirmu. Dengarkan suara napas yang cepat. Mencium aroma tubuh unik dari Yeling Shuang. Apakah kamu galak? Adik ganas ini memulai terlalu cepat. Berjuang keras. Ling Shuang masih muda. Yeling Shuang tidak bermaksud melepaskannya. Perlawananmu memudar. Akhirnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa bibir Yeling Shuang begitu lembut. Apakah kamu menyukainya? Gas harum memasuki hidungmu. Kamu menyukai rasanya. Sial, mengapa tanganku tidak melakukan apa yang mereka inginkan? Menuju pinggangnya yang lembut. Anda harus mencoba melepaskan diri dan berlari keluar ruangan, bukan? Mengapa Anda harus melewatkan aroma di tubuhnya? Bibir merah hangat dan pinggang tanpa tulang. Mengapa tangan itu bergerak lagi? Apakah Anda masih merangkak di sana? Segera kembali. Yeling Shuang melihat tanganmu menyentuh. Mencebik. Suami konyol berkata tidak. Apakah tubuh itu jujur? Yeling Shuang tidak menghentikan tanganmu menyerang. Sebaliknya, dia mendorongmu jatuh ke sofa. Kamu tiba-tiba ketagihan. Sosok adik pembunuh ini terlalu baik. Baunya sangat harum. Dan bibir. Bagaimana kamu bisa begitu terobsesi? Aku benar-benar ingin mengalami seperti apa. Ups, bagaimana kepalaku memikirkan gelombang itu. Tidak, itu pasti tidak mungkin. Adik ini galak. Akan dipukuli sampai mati dengan cambuk kecil. Kamu merasakan sedikit perlawanan. Tapi perasaan ini begitu indah. Aku tidak tega untuk pergi. Yeling Shuang, aku tidak bisa tidak memikirkan lukisan pamungkas. Tersenyum dan tersipu. Apakah hari ini benar-benar datang? Sangat bersemangat. Aku ingin menjadi suami sejatimu. Yeling Shuang tidak menolak. Keinginannya sejak kecil adalah menikahimu. Jadilah istrimu. Aku akan memberimu banyak anak. Lalu merajut sweater mereka. Kirim mereka ke sekolah. Jadi, dia telah menantikan hari ini sepanjang waktu. Bahkan untuk hari ini, dia telah melakukan banyak hal. Bagaimana saya bisa membuat Anda lebih menikmati pekerjaan rumah Anda? Saat napasmu semakin berat, Yeling Shuang perlahan menutup matanya. Namun, telepon tiba-tiba berdering. Ritmenya terganggu. Yeling Shuang sedang dalam suasana hati yang buruk. Hampir sampai langkah terakhir. Ponsel ini sangat buruk. Kamu jatuh cinta, juga terbangun dengan bel yang keras. Melihat Yeling Shuang dalam pelukannya, pakaiannya berantakan. Garis leher jelas membentang dengan sendirinya. Kamu terlihat bingung. Apa yang baru saja saya lakukan? Apakah Anda makan hati beruang dan empedu macan tutul? Beraninya Anda menarik pakaiannya. Anda panik. Apakah Anda pikir ini benar-benar bejat? Bahkan wanita kejam ini berani menyerang. Tidak ada kehidupan. Yeling Shuang masih mengeluh dalam hatinya. Telepon sialan merusak hal baiknya. Tidak suka jawaban ponsel yang tidak sabar. Suara bersemangat Lin Shuang datang dari agen di dalam. Dilaporkan secara online. Apakah Anda menggertak pacar Anda sejak Anda masih kecil?
Dia bersembunyi dari barat daya ke Cina Timur untuk menghindari Anda. Benarkah? Yelin Suang mendengar bahwa dia menggertak Anda. Aku tidak senang dalam sekejap. Bagaimana ini bisa disebut bullying? Ini cinta, kau tahu. Jika bukan karena cinta, dia tidak ingin mengganggumu. Berhentilah membaca berita burung pegal. Maka dengan masuk akal ia berkata, aku dan suamiku adalah kekasih masa kecil. Hubungannya baik. Bagaimana mungkin kau menindasnya? Jadi apakah kau pernah? Apakah ia memukulnya karena ia takut kau memukulnya? Dari barat daya ke Tiongkok Timur untuk bersekolah di SMA. Kita bicarakan itu nanti. Yeling Shuang sedikit malu. Benarkah itu? Tapi pikirannya tidak ada di sini. Pikiranku hanya ingin terus bersamamu. Jadi aku bertanya pada Suster Ling, apakah ada hal lain? Ling Shuang, kok kamu masih belum tahu keseriusan masalahnya? Ada yang bilang kamu melakukan kekerasan sejak dini. Agen di telepon tampak gugup tapi serius. Kamu begitu manis dan imut di depan penonton. Lembut dan baik. Itu akan membuat karaktermu runtuh. Siapa bilang karakter dalam drama itu terkait dengan kenyataan? Wajah Yeling Shuang hitam. Aku sedang bermain dengan saudara kekasih masa kecilku. Itu telah meningkat menjadi kekerasan. Anda mendengar kata-kata Yeling Shuang di samping. Aku tidak percaya. Ternyata dia dipukuli oleh Yeling Shuang sejak dia masih kecil. Di matanya, itu bukan kekerasan, itu Etienne. Pikirkan ini, kamu tidak bisa tidak mengingat masa kecilmu. Selama dia dipukuli oleh Yeling Shuang, wajah kuning dan hijaunya akan bengkak. Ketiga pandanganmu benar-benar hancur. Ketika kamu ingin menuntut, kepalaku tiba-tiba membalik kenangan manis itu lagi. Setiap kali Yeling Shuang memukulmu, segera, Anda akan antusias melakukan sendiri dengan baik. Makan yang paling menyenangkan untuk Anda mainkan. Jangan pernah marah dalam semalam. Ingatan itu masih indah. Pikirkanlah seperti ini. Mengingat Yeling Shuang, sedikit demi sedikit dengan diri sendiri. Anda diam. Anda datang dengan beberapa kiasan. Kebiasaan itu normal. Ketika satu hal dilakukan terlalu banyak, itu menjadi wajar. Sebagai seorang anak, Yeling Shuang memiliki kesadaran yang rendah tentang berbagai hal. Ditambah Anda berbicara kembali dan tidak bekerja sama dengan Yeling Shuang. Sangat marah dan meninju Anda. Dan Anda berperilaku setiap kali Anda dipukul. Ini membuat Yeling Shuang merasa bahwa itu berguna. Tinju adalah yang paling mudah. Jadi saya terus berbicara dengan Anda dengan tinju saya. Jika demikian, Anda telah datang dengan kebenaran yang sangat menakutkan. Sepertinya Anda memanjakan Yeling Shuang. Saya baru saja mengembangkan Yeling Shuang. Gadis yang berbicara dengan tinjunya. Anda merasa bersalah saat ini. Melihat Yeling Shuang menutup telepon. Cara Anda memandangnya telah berubah. Saya sedikit bingung ketika datang ke suami saya. Kami biasa bermain ketika kami masih kecil. Orang-orang ini menyebut saya orang aneh yang kejam. Anda hanya tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, suara pencurian Yeling Shuang datang lagi. Meskipun saya mungkin telah memukul dengan keras. Tapi kita adalah kakak dan adik. Aku memukulmu karena kamu tidak patuh. Jika kamu patuh, aku tidak akan memukulmu. Pikirkanlah, setiap kelas 1, aku membelikanmu hadiah. Setiap kali kamu mendapatkan sertifikat. Aku punya banyak hadiah. Belum lagi hadiah ulang tahunmu. Hadiah ulang tahunmu setiap tahun. Kamarmu, kapan aku tidak dipenuhi boneka Barbie? Meskipun Yeling Shuang berkata begitu. Tapi hatiku kosong. Setelah kamu pergi, dia benar-benar menyadari bahwa ketika dia masih kecil, itu agak berat. Kamu dipukuli olehnya, jadi dia menyalahkan dirinya sendiri selama ini. Salahkan dirimu yang masih muda dan cuek. Andai aku bisa membedakan hitam putih dengan jelas ketika aku masih kecil. Andai kau bisa mengendalikan keparahan, itu tak akan menjadi seperti ini. Tapi masih ada waktu untuk berubah. Sekarang kau sudah dewasa, dia juga datang ke sisimu. Aku tak akan pernah memukulmu lagi. Berusahalah menjadi istri dan ibu yang baik. Dengarkan kata-kata Yeling Shuang. Kau menertawakan adik pembunuh ini. Sepertinya dia juga telah menyadari kesalahannya. Jadi dia tersenyum dan berkata pada adiknya, kau tidak memukulku, kami berdua sedang bermain. Kata-katamu sangat menggerakkan hati Yeling Shuang. Kakak konyol ini benar-benar bijaksana. Pegang tanganmu dan katakan dengan lembut suami. Aku tak akan memukulmu lagi. Aku ingin menyakitimu dengan baik. Menebus kesalahan yang dibuat di masa mudamu. Dan semacam itu memberimu firasat buruk yang muncul di kepalamu. Dengan lemah ditanya bagaimana kamu ingin menebusku? Bagaimana kalau punya banyak anak untukmu? Yeling Shuang bertanya penuh harap untuk punya banyak anak. Ini adalah cara khusus untuk menebusnya. Kamu ingin, aku takut buang air kecil lagi dan lagi. Suster Ling Shuang, kamu sopan. Tidak perlu ini, benar-benar tidak membutuhkannya. Kamu menolak. Siume Yeling Shuang tiba-tiba ditanam. Suami bodoh ini tampaknya bersulang dan tidak makan. Hukuman untuk makan alkohol harus dikompensasi. Nada memerintah Yeling Shuang. Wajah lembut barusan menghilang tanpa jejak. Ia benar-benar masih berbau lembut seperti semula. Hanya butuh 2,5 detik untuk kembali ke bentuk semula. Masyarakat saksi telah tiba. Yeling Shuang segera berubah menjadi wajah lembut. Menggenggam tanganmu dan dengan malu-malu berkata suami. Orang tuaku telah mengenaliku. Mereka terburu-buru menggendong cucunya. Kami hanya selangkah lagi. Berusaha keras dan kau akan melupakannya. 10 bulan lagi, kita akan memiliki bayi yang cantik. Berpikir, setelah 10 bulan, boneka kecil putih bersih dan lembut. Yeling Shuang tak bisa menahan tawa. Manis dan penuh harap. Pikirkan wajah kecil bayi yang gemuk. Tangan kecil gemuk, mata hitam besar berwarna hitam cerah. Bukankah itu lucu? Kapan kamu mempelajari sihir pengubah wajah operasi cuan ini? Ini terlalu cepat. Sampai jumpa ketakutan. Segera cemberut dan memegang tanganmu.
terus-menerus mengguncang suamiku. Aku sangat menginginkan bayi. Bisakah kita cepat? Ponselku telah kumatikan. Tak ada lagi yang menggangguku. Dalam pikiranmu, juga muncul bayi kecil yang lahir dari salah satu kakak tertua tetanggamu. Wajah berdaging boneka kecil itu sungguh lucu. Mata hitam besar itu, saat melihatmu, aku mengulurkan tangan dan ingin memeluk. Lucu sekali, jika dia benar-benar melahirkan anak dengan Ye Lingshuang. Dengan gen berkualitas tinggi keduanya, pasti lebih cantik dan imut. Tunggu, kenapa aku punya ide konyol seperti itu? Punya bayi dengan adik kejam ini. Kau berkeringat dingin. Mendongak, aku melihat mata hitam besar Ye Ling. Melihatmu dengan antisipasi. Dia dengan cepat memalingkan wajahnya. Wanita ini beracun. Beberapa pandangan lagi dapat menumbangkan jiwa seseorang. Tak mungkin menjadi dirimu sendiri. Aku bingung hari ini. Dia hampir kehilangan kendali. Memikirkan hal ini, kau dengan cepat mengubah topik, Suster Lingshuang. Ini sudah larut. Ayo kita pergi makan malam bersama. Mendengar ini, Ye Lingshuang sedikit tersesat. Satu-satunya hal yang harus disalahkan adalah bahwa aku tidak cukup baik. Aku selalu suka memukulmu ketika aku masih kecil. Membiarkanmu meninggalkan bayangan. Kata-kata Ni Lingshuang membuatmu merasa sedikit bersalah. Itu semua karena kau terlalu memanjakan. Gadis baik ini menjadi begitu kejam. Menjadi sangat murung. Suamiku, ayo kita makan. Setelah makan enak, aku pergi. Ketika aku sembuh, aku akan kembali padamu. Ye Lingshuang memiliki ekspresi keluhan dan menyalahkan diri sendiri. Anda tahu bahwa Ye Lingshuang sedang berakting. Tapi saya tidak tahu apa yang salah, hidung saya sakit. Sister Lingshuang, apa yang ingin kamu makan? Suaramu melembut. Ini semua pancimu sendiri. Suamiku, aku merindukan ibuku, aku merindukan masakan ibuku. Mata Ye Lingshuang merah. Dia benar-benar kesal. Terbang dari kampung halamanku dengan semangat tinggi untuk menemukanmu. Kupikir keduanya akan bersama seperti saat mereka masih anak-anak. Ada hal-hal tak berujung untuk dikatakan. Ada lebih dari cukup untuk dilakukan. Tanpa diduga, hubungan keduanya berjalan semakin jauh. Dia ingin seseorang untuk diajak bicara. Aku mencari seseorang untuk bersandar di bahuku. Tapi tidak ada seorang pun dalam pelayaran asing ini. Kamu tidak bisa melihat penampilan Ye Lingshuang yang sedih dan sedih. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Ye Lingshuang. Kamu merasa kamu sudah sedikit keterlaluan. Ye Lingshuang peduli pada dirinya sendiri sepanjang jalan, tapi kamu tetap tidak menyukainya. Suster Lingshuang, bolehkah aku pergi ke supermarket untuk membeli makanan untukmu? Hati Ye Lingshuang mudah dihangatkan. Mata besar berair melihatmu. Suami, apakah ini baik-baik saja? Ya, aku bisa memasak apa saja yang bisa bibi masak. Kamu dengan lembut bertanya apa yang ingin kamu makan. Aku ingin makan kentang goreng dan paprika rebus, tahu mapo, ayam pedas, mau suewang dan kepala ikan lada cincang. Ni Lingshuang menjilat bibirnya setelah mengatakan itu. Mata berdeguk ke arahmu, melihat ke depan. Dari sinilah mereka berasal. Makanan rumahan ibunya juga yang terbaik. Saya baru saja pulang kemarin dan mengetahui bahwa Anda telah datang ke Hangzhou. Ini datang tanpa henti. Saya tidak makan dengan ibu saya. Apakah Anda tidur dengan ibumu selama semalam? Sekarang dia benar-benar merindukanmu. Jangan menolak. Sejak kamu masih kecil, kamu pergi ke rumah Ye Lingshuang untuk makan. Dan Ye Lingshuang memaksamu untuk belajar memasak. Jadi kamu mendapatkan biografi sebenarnya dari ibu Ye Lingshuang. Sekarang kamu adalah ahli dapur. Anda bahkan dapat membuka restoran di luar. Suamiku, izinkan aku pergi ke supermarket bersamamu untuk membeli sayuran. Ye Lingshuang memegang tanganmu. Aku mendongak dan berkata kepadamu dengan manis. Ada supermarket di pintu masuk komunitas. Apakah kamu seorang publik figur atau tidak keluar? Ye Lingshuang menjabat tanganmu dan bertingkah seperti suami yang manja. Aku seorang bintang, tapi hanya jika aku masih istrimu. Wajar jika seorang istri menemani suaminya membeli makanan, bukan? Beralasan membuatmu bahagia. Sesaat hening, kamu tidak menolak. Ye Lingshuang datang jauh-jauh untuk menemukan dirinya. Sekarang aku hanya ingin memoles rasa keberadaan. Pikiran buruk apa yang bisa kamu miliki? Jadi biarkan Ye Lingshuang berpegangan tangan. Meninggalkan rumah kontrakan. Masuk lift. Terlihat sunyi dan lembut. Ye Lingshuang dengan senyum bahagia di wajahnya. Anda tidak bisa tidak berpikir. Selama saudari ini tidak mengalami kejang. Masih sangat lembut. Jika saya memperlakukan Anda seperti ini di masa depan. Tidak memukul, tidak memarahi. Bahkan jika keduanya belum menikah. Bahkan jika Anda kehilangan 10 tahun hidup Anda bersedia untuk. Ye Lingshuang sebagai bintang. Ada berita terbaru seperti itu lagi hari ini. Jadi seseorang yang baru menemukan lingkungan Anda. 2 orang turun dari lift dan berjalan di komunitas. Banyak orang berhenti untuk menonton. Yang berani akan datang dan meminta tanda tangan. Ye Lingshuang sebenarnya sangat dekat. Siapapun datang. Berjalan keluar dari komunitas dan langsung pergi ke supermarket. Anda telah tinggal di sini selama lebih dari 2 bulan. Tentu akrab dengan supermarket. Suami, supermarket di sini begitu lengkap. Ini jauh lebih besar dari kampung halaman kita. Ada juga lobster besar dan kepiting besar. Ye Lingshuang memasuki supermarket. Rasanya seperti menemukan benua baru. Lihat di sini, lihat di sana. Bahkan, tidak heran jika dia. Sebagai bintang besar, bagaimana Anda bisa punya waktu untuk pergi ke supermarket? Kebutuhan sehari-hari, itu semua broker dan asisten hidup. Dan di tempat lain, agen dan asisten takut dia akan mengalami kecelakaan. Tidak diizinkan pergi ke supermarket sama sekali. Belum lagi bagian sayuran dan bagian daging. Melihat Ye Lingshuang, seperti anak kecil yang baru saja memasuki kota. Aku tidak bisa menahan tawa. Kamu jarang memiliki wajah tersenyum yang telah lama hilang.
Aku tidak menyangka akan tertawa begitu bahagia sekarang. Ini Ye Ling Xuang, wanita yang kamu cintai dan benci. Sister Ling Xuang, pilihlah apa yang kamu suka sendiri. Aku pergi ke sana untuk membeli ayam dan cabai. Kembali dan membuatkanmu ayam pedas. Aku tidak ingin berbelanja. Aku hanya ingin bersamamu. Bagaimana Ye Ling Xuang bisa melewatkan momen hangat seperti itu? Ini adalah jalan pintas terbaik untuk meningkatkan hubungan keduanya. Dua orang mendorong kereta belanja. Lihat kiri dan kanan di supermarket. Anda mengambil sedikit di sini, Anda mengambil sedikit di sana. Segera keranjang belanja membeli sayuran. Setelah membayar tagihan, Ye Ling Xuang memegang sekotak susu segar di tangannya. Meneguk. Dengan enggan katakan suami, supermarket menyenangkan. Mari kita datang ke sini lagi di masa depan, oke? Aku akan membelikanmu apapun yang ingin kamu makan. Hati Ye Ling Xuang manis. Dia jelas merasakan bahwa sikapmu terhadapnya telah berubah. Dan aku tidak menolak menelepon suamiku. Itu awal yang baik. Keduanya membawa tas besar dan kecil ke dalam kecil. Tapi sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba berhenti. Sambil cemberut mata besar berkedip padamu. Suami tersayang, aku tidak bisa mengangkatnya. Kamu tahu Ye Ling Xuang berpura-pura. Lagi pula dia adalah seorang seniman bela diri. Bagaimana kamu tidak mengangkatnya? Tapi kamu tidak mengeksposnya. Berikan padaku. Kamu mengambil minuman dan yogurt dari tangan Ye Ling Xuang. Suamiku, kamu luar biasa. Mata Ye Ling Xuang berbinar dan memujimu. Meskipun aku tahu bahwa Ye Ling Xuang melakukannya dengan sengaja. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Dibual oleh Ye Ling Xuang. Hatimu terasa sangat sejuk dan nyaman. Aku merasa seperti seorang pria. Dan aku pulang. Kamu memakai celemek dan mencuci sayuran. Ye Ling Xuang bersandar di luar pintu dapur. Melihatmu menganggap serius segala sesuatunya. Dia pikir itu tampan. Seorang pria yang bisa memasak benar-benar tampan. Jadi aman. Menonton. Senyum Ye Ling Xuang perlahan-lahan muncul. Adalah senyum bahagia. Anda melihat Ye Ling Xuang bersandar di pintu. Menantikan diri dengan wajah gila. Tidak bisa menahan tawa. Suster Ling Xuang, bisakah kamu melihat dengan jelas dari berdiri begitu jauh? Mendekatlah untuk melihat dengan jelas. Benarkah tidak apa-apa? Ye Ling Xuang tampak bersemangat. Kamu mengangguk. Ye Ling Xuang dengan senang hati berjalan ke dapur. Aku berdiri di sebelahmu, cuci cabai. Mendengar ini, wajah Ye Ling Xuang langsung menjadi hitam. Dia di sini untuk melihat pria-pria cantik. Tidak di sini untuk mencuci sayuran. Tidak bisakah suamiku mencucinya? Kamu akan melihatnya dengan jijik. Ketika di rumah, siapa yang sering membantu bibiku mencuci sayuran dan menyapu lantai? Ye Ling Xuang cemberut. Suami konyol ini tidak tahu bagaimana mencintai istrinya. Biarkan dia mencuci cabai. Ini pedas, oke. Apa yang harus saya lakukan jika kulit saya memerah? Dia melawan, tapi dia mengambil cabai dan menyedotnya dengan jujur. Meskipun keluarga Ye Ling Xuang baik, tapi tidak ada penyakit putri. Ketika saya masih kecil, saya sering membantu keluarga saya dengan hal-hal. Hanya ketika Anda dewasa, itu semua terserah Anda. Suami, apakah Anda pikir saya mencucinya bersih? Apakah kamu melihatnya? Lumayan pertahankan. Jadi kalian berdua tertawa dan berbicara di dapur. Sibuk bersama. Setelah semua piring dicuci, Ye Ling Xuang diam-diam melihatmu. Semakin kamu melihat, semakin tampan kamu. Sudah menyala dan siap untuk dimasak. Lihat wajah sampingmu yang tampan. Dan serius. Dia memiliki keinginan untuk mencium. Jadi diam-diam pergi. Suamimu di pulau. Ada sesuatu di wajahmu. Anda baru saja akan mengangkat tangan dan menyentuhnya. Tapi dia tiba-tiba dihentikan oleh Ye Ling Xuang. Suami menundukkan kepala dan saya akan menghapusnya bersih untuk Anda. Anda bisa memikirkannya. Lagi pula, Anda tidak tahu di mana itu. Dan saya hanya memotong cabai. Mungkin pedas jika diseka. Jadi saya membungkukkan badan dan meregangkan wajah saya. Ye Ling Xuang berdiri berjincit di dalam hatinya. Gigitan bening di wajahmu. Ye Ling Xuang puas, dia akhirnya tiba. Betapa nyamannya. Kulit suami konyol ini begitu lembut. Bingung, ini sedang dicabuli. Ketika saya bereaksi, Ye Ling Xuang telah kehabisan dapur. Suara bahagia Ye Ling Xuang bisa terdengar. Suami, kamu sangat tampan. Aku sangat mencintaimu. Kau menyentuh bagian yang masih hangat. Senyum kecut. Kapan kakak konyol ini mendapat perawatan bunga? Menggelengkan kepala dan mulai menggoreng piringmu. Kurang dari setengah jam. Semua 6 hidangan sudah siap. Ye Ling Xuang, lihatlah minyak sayur warna-warni dan harum ini. Cukup telan rasa dan warna air liur. Kelihatannya lebih enak dari ibu. Suami, kamu luar biasa. Kali ini bukan pujian. Memang benar, dia pikir kamu tiba-tiba. Kamu akan senang dipuji di masa depan. Suster Lin Xuangji makan dan melihat. Ye Ling Xuang, yang memegang sumpit, berkata dengan gembira, suami. Terima kasih atas kerja kerasmu, maka aku mulai. Kamu mengangguk dan makan. Bunga jatuh. Aku hanya melihat Ye Ling Xuang memegang sepotong ikan untukmu. Suami, Anda telah bekerja keras. Anda harus makan potongan pertama dulu. Ada apa dengan adik konyol ini? Menjadi begitu lembut dan perhatian. Tapi Anda menyukai perasaan ini. Begitu hangat. Anda memiliki ilusi. Orang di depan Anda bukanlah kakak yang galak. Tapi istrinya yang berbudi luhur. Hanya bisa melakukan ini di masa depan. Makanan ini untuk 2 orang. Selesaikan dalam lingkungan yang hangat dan menyenangkan. Anda berinisiatif untuk mencuci piring dan sumpit. Kembali ke ruang tamu. Ye Ling Xuang langsung datang dan meraih tangan Anda. Suami genit, haruskah kita pergi ke danau permainan? Saya sangat ingin melihat wanita kulit putih. Saya sangat ingin melihat pemandangan indah Danau Barat. Bagaimana kalau pergi ke Danau Barat untuk bermain? Anda tidak menyukai Ye Ling Xuang saat ini. Saya masih menikmatinya di lubuk hati saya. Saya pernah mendengar bahwa Danau Barat itu indah.
terutama di malam hari. Ye Lingshuang menjabat tangan Anda, menatap Anda penuh harap. Oke, saya akan membawa Anda ke Danau Barat untuk bermain. Suami, Anda sangat baik. Ye Lingshuang meraih tangan Anda dan melompat dengan gembira. Lihatlah senyum polos Ye Lingshuang. Anda tertawa saat ini. Apakah menurut Anda senyum Ye Lingshuang terlihat indah? Membuat Anda sedikit bersemangat. Jika Ye Lingshuang terus mempertahankan keadaan ini, menikahinya sebagai istri juga sangat baik. Tapi pikiran itu baru saja terlintas di benak saya. Dan Anda menggelengkan kepala. Anda tidak bisa melakukan itu. Tidak bisa lebih dalam dan lebih dalam. Jika Anda benar-benar mencintai wanita galak ini, lalu apa yang bisa kita lakukan? Namun, untuk permintaan Ye Lingshuang, kau tetap harus memenuhi. Danau Barat sungguh indah di malam hari. Ye Lingshuang datang jauh-jauh. Sebagai satu-satunya keluarga dan sahabatnya, adalah kewajibanku mengajaknya menonton. Selain itu, kau akan masuk kelas besok. Ada juga pelatihan militer 15 hari. Setelah pelatihan militer, saya tidak tahu apakah Ye Lingshuang masih ada di sana. Anda tidak ingin meninggalkan penyesalan untuk Ye Lingshuang. Berubah menjadi kaos. Dan Ye Lingshuang memakai satu set hanfu. Ye Lingshuang itu cantik. Pakai set hanfu ini, seperti wanita cantik dari zaman kuno. Kepolosan, udara peri berkibar. Suami, apakah saya cantik? Ye Lingshuang berbalik berputar-putar. Ujung pakaian menari bersama. Anda terlihat seperti kutu buku. Dia menatap Ye Lingshuang tanpa berkedip. Malu-malu menunduk suami. Jangan menatap orang seperti itu. Orang akan malu. Itu membuatmu bereaksi canggung dan menggaruk bagian belakang kepalamu. Suster Lingshuang, ayo pergi. Nah, Ye Lingshuang dengan senang hati berjalan menuju pintu. Meninggalkanmu di tempatmu berada. Berantakan kamu. Aku pikir, Ye Lingshuang akan memegang tanganmu seperti biasa. Entah apa yang salah sekarang. Melihat Ye Lingshuang yang keluar sendiri, Anda merasa sedikit kosong di dalam. Seolah sesuatu yang penting telah hilang. Ye Lingshuang yang berjalan ke pintu. Aku melihatmu linglung. Ada jejak kesepian di mataku. Kepala kecil itu berputar. Aku tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia tertawa secara rahasia. Suami konyol ini, itu karena aku tidak mengambil tangannya. Apakah Anda merasa tersesat? Pikirkan ini. Ye Lingshuang dengan sangat serius kembali untuk memegang tanganmu. Ada apa dengan suamiku? Ayo pergi dan deteksi bagian penuh Ye Lingshuang. Lembut di tangan. Rasa puas kembali. Anda merasa lebih baik tiba-tiba. Kepuasan melihat wajahmu. Ye Lingshuang juga sangat senang di hatinya, suami konyol ini. Katakan saja jika Anda menyukainya. Masuk lift. Ye Lingshuang merasakan bahwa Anda sedang dalam suasana hati yang baik. Tanya suamimu dengan lembut. Apakah Anda pernah ke Danau Barat? Belum ke sana. Ye Lingshuang bingung. Anda sudah berada di Hangzhou selama 2,5 bulan. Belum pernah ke sana. Dapat dilihat bahwa Ye Lingshuang bingung. Kau menjelaskan. Saya menemukannya secara online. Lakukan pekerjaan les. Jadi saya pergi ke Hangzhou. Orang yang ingin saya menjadi tutor kursus. Orang tua saya menjemput saya di stasiun kereta api berkecepatan tinggi. Lalu, aku terlalu sibuk mengajari anak-anak itu. Itu tidak berakhir sampai jam 7 malam kemarin. Suami, mengapa Anda bekerja begitu keras? Ye Lingshuang terlihat tertekan. Anda baru berusia 18 tahun. Kau tak menjawab. Cintai kakek nenekmu. Meninggal 3 tahun lalu. Orang tua yang tidak dapat diandalkan bepergian ke seluruh negeri. Biaya hidup Anda, biaya kuliah semuanya diperoleh dengan mengajari siswa. Karena nilai bagusmu, bimbingan belajar anak-anak itu, belajar juga meningkat secara signifikan. Hasil penjahitan aslinya langsung seperti duduk di panggung roket. Melambung ke 10 besar di kelas. Dan nilai ujian masuk perguruan tinggi Anda adalah 689. Skor tinggi masih karena penyakit aslinya. Kurang satu pertanyaan besar. Karena pengetahuanmu cukup keras. Menerbitkan hasilnya sendiri di jaringan les. Orang tua di sini juga bekerja sama dengan promosi. Orang tua di Hangzhou akan dihubungi. Undang Anda untuk menjadi tutor dengan harga tinggi 300 PERHOUL. 2 jam sehari. Karena ketidakmampuan les Anda, orang tua memperkenalkan Anda kepada 4 teman lainnya. Butuh lebih dari 10 jam untuk mengajari 5 orang sehari. Di mana waktu untuk pergi ke Danau Barat? Anda sudah lelah, oke? Jadi Anda hanya tahu Danau Barat dengan namanya. Tak terlihat. 2 orang keluar dari lift. Tangan Yelin melingkari suamimu dengan erat. Jangan bekerja terlalu keras di masa depan. Istrimu, aku punya uang. Ye Lingshuang sangat tertekan. Orang tuamu bermain di seluruh negeri. Beberapa kali dalam setahun. Anda dibesarkan oleh kakek nenek Anda. Saya khawatir Anda tidak akan membuat kemajuan. Jangan biarkan dia memberi Anda royalti untuk lagu itu. Suami konyol benar-benar anak yang menyedihkan. Rasa sakit dan perhatian Ye Lingshuang yang tulus. Kamu tersentuh. Kakak kejam ini kejam. Tapi terkadang aku sangat peduli padamu. 2 orang keluar dari komunitas. Naik taksi ke Danau Barat. Meski sudah musim gugur, tapi masih sangat panas di sini di Hangzhou. Orang tua yang tinggal di tepi Danau Barat memakai rompi besar. Pegang kipasnya, duduk di kursi di tepi Danau Barat, meniup dan mengobrol. Bermain catur, Ye Lingshuang memegang tanganmu dan berjalan di tepi Danau Barat. Suami dengan senyum di wajahnya. Ayo berperahu, tidak aman bagi Sister Lin untuk mendayung di malam hari. Meskipun Anda juga ingin memberi Ye Lingshuang meninggalkan kenangan indah, tapi itu benar-benar tidak aman di malam hari. Suami tidak punya angin hari ini. Dan ada pusaka, kita tidak perlu menggambarnya. Mata besar berair Ye Lingshuang. Lihat balonnya, tatapanmu pada balon Ye Lingshuang. Benar-benar tidak berdaya, hanya bisa memenuhi persyaratannya. Jadi keduanya pergi ke halte dan menunggu. Tidak lama, seorang tukang perahu datang perlahan-lahan mendayung perahu kecil.
Perahu dapat menampung 4 orang. Tapi Ye Linsuang langsung membungkusnya. Jadi hanya kalian berdua selain tukang perahu. Geser ke tengah danau. Ye Linsuang melihat pemandangan indah di kedua sisi selat dengan semangat. Aku hanya bisa melihatmu di bawah lampu di kedua sisi. Ye Linsuang berpikir kamu benar-benar tampan. Lihatlah detak jantung kecilnya. Momen ini, dia sangat ingin menciummu. Suami konyol itu sangat cantik. Ini seperti kayu tanpa ekspresi sama sekali. Tidak bahagia. Dia menyentuh bibir merahnya yang kering. Tanpa sadar menelan selaiva. Teguran kayu konyol dengan ketenangan pikiran. Kemudian diam-diam berjalan ke sisi Anda. Angkat kepala kecilmu. Mata besar berair melihatmu. Baba yang sedih mengatakan bahwa suamiku haus. Anda melihat ke tepi, agak jauh dari pantai. Tunggu sebentar. Tunggu sampai pantai dan aku akan membelikanmu air. Anda sangat perhatian untuk mengatakan suami. Aku tidak sabar menunggu bunga jatuh dan dia menjilat bibirnya. Petunjuk gila. Tapi Anda tidak tahu. Sekarang, apakah Anda masih berpikir Ye Linsuang tidak masuk akal? Saya dapat melihat Anda tidak mengerti apa yang dia maksud. IQ Ye Linsuang jelas sangat tinggi. Mengapa Eki begitu sampah? Ye Linsuang marah. Jilat bibirmu. Aku menatapmu dengan mata bulat. Terakhir, letakkan tangan Anda tepat di leher Anda. Bibir ke masa lalu. Kau berjuang keras. Bagaimana para wanita ini bisa main-main di sini? Apakah ada tukang perahu di depan? Meskipun kapal ini memiliki tirai. Tapi ada seseorang di luar. Linsuang melanjutkan, jangan lakukan ini. Bagaimana Ye Linsuang bisa membiarkanmu pergi? Akhirnya sampai di pusat danau barat. Jangan lakukan apapun. Saya minta maaf tentang biaya pengiriman hari ini. Jadi dia harus membayar kembali. Daya tahanmu semakin lemah. Karena kamu takut kalian berdua akan terlalu banyak bergerak. Tidak baik menarik perhatian Paman Dayung. Sangat tak berdaya bekerja sama dengan Ye Linsuang. Ye Linsuang berhasil. Puas. Tapi dia tidak akan melepaskannya. Kesempatan ini, setelah berlalu, akan disesali seumur hidupmu. Dan itu masih di tengah danau. Pemandangan yang indah. Ye Linsuang perlahan melepaskan tangannya. Memegang wajahmu dan berkata dengan lembut, suami, aku mencintaimu. Tapi maaf, Hua Luo merentangkan 2 baris gigi. Gigit bibir atasmu. Sangat menyakitkan sampai air mata akan mengalir keluar. Belum bisa bersuara. Lagi pula, ada pusaka di luar sana. Untungnya, Ye Linsuang juga menggigitnya. Aku membiarkanmu pergi. Mengelus bibir yang tergigit. Orang ini tidak hanya tertarik dengan rakus beberapa saat yang lalu. Juga mengaku dengan penuh kasih sayang. Saat berikutnya, ini benar-benar murung. Ye Linsuang melihat matamu yang kesal. Tapi agak menyedihkan melihatmu menderita. Mengulurkan tangan lagi, aku ingin memegang wajahmu. Tapi kau refleks menghindar. Jika tidak, kamu akan langsung menjadi pengecut ketika Ye Linsuang mengangkat tinjunya. Itu akan sangat memalukan.